Bagaimana menurut Ustaz tanggung jawab orang tua atau ayah ibu terhadap kehidupan anaknya apakah baik mempersiapkan materi untuk pendidikan lalu untuk menikah lalu sampai untuk bekerja? Tentu saja orang tuanya makin banyak menyiapkan kebutuhan anaknya makin besar pahalanya. Tentu saja kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, engkau meninggalkan anakmu dalam kondisi berkecukupan jauh lebih baik daripada engkau membiarkan atau meninggalkan mereka. Nanti kamu meninggal dalam kondisi mereka meminta-minta kepada orang lain. Kata ulama hadis dari hadis ini bahwasanya memang memberikan atau menyiapkan fasilitas anak-anak itu sangat baik, pahalanya besar. Jadi nggak masalah, itu bagus kan. Saya dulu kuliah di urusan fotografi. Saya ingin mengerti tentang hukum fotografi dalam Islam. Apa hukumnya mencari nafkah dari fotografi? Contoh foto pernikahan, foto dokumentasi acara. Pertemukan antara profesi antum itu dengan halal haramnya Allah, gitu kan? Begitu saja. Fotografi haram kah? Tergantung yang difoto siapa, gitu kan? Untuk siapa foto itu? Kalau antum foto orang-orang yang telanjang ya haram, dosa, pendapatnya juga haram. Tapi kalau foto macam yang lain ya, yang lain mungkin bekerja untuk seperti misal ada salah seorang ikhwan, dia datang ke restoran kemarin di tempat saya, kemudian dia menawarkan untuk foto menu, buat menu misalnya. Jadilah foto menu itu. Dia bisa tuh, dia bawa kamera, dia datang, dan akhirnya artinya bisa dialihkan kepada hal-hal yang lain. Kalau hal itu tidak berbau maksiat kepada Allah SWT tidak ada masalah. Yang saya tahu ya, Allahu alam. Tapi kalau foto perkawinan, ini Allah alam yang saran saya pribadi lebih baik dijauhi. Karena nanti akan kemana-mana ya. Nantinya tidak mungkin cuman pengantin yang mau difoto, nanti keluarganya juga tidak tahu semua pakai jilbab atau tidak, dan beragam macam rentetan. Akhirnya kita berada telur yang di ujung tombak gitu. Bisa saja tiba-tiba kita terjerumus dalam perbuatan salah, akhirnya sedikit masalah jadi pendapatan haram. Allahu a'lam. Apa hukumnya memajang foto dalam rumah termasuk foto Masjidil Haram atau Nabawi? Saya sudah pernah bilang kalau foto yang berjiwa gitu kan, manusia, hewan, jin ya, ulama masukkan jin dan juga masukkan malaikat di sini. Kalau 4 makhluknya Allah ini maka tidak boleh gitu kan dipajang, karena memang ada hadis Nabi SAW, rumah yang terdapat gambar yang berjiwa tidak akan dimasuki oleh malaikat gitu kan. Jadi kalaupun darurat antum punya foto di rumah, maka minimal sekali taruh di album, kapan butuh baru dibuka gitu kan, seperti itu. Karena memajangnya punya hukum sendiri, dan antum bisa kembali penanya ke buku yang pernah saya bawa, judulnya rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, itu bisa dilihat insyaallah. Bagaimana hukumnya jika bekerja atau mempunyai bos yang non muslim? Apakah rezeki yang dihasilkan dari gaji setiap bulannya haram? Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau masalah pemilik perusahaan itu non muslim tidak ada masalah, tapi jenis produk yang dijual kan itu menilai pendapatan halal atau tidak dari, kalau dagang ya atau bekerja satu perusahaan, dari produk yang dijual, sistem yang dipakai. Nah, kalau ini tidak melanggar agama maka tidak ada masalah. Masalah pemilik non muslim itu tidak ada masalah, itu bukan hal yang menghalangi seseorang untuk bekerja. Dalam keadaan safar, apabila tempat kita singgah selama safar selama 3 hari di dekat masjid, apakah tetap boleh melaksanakan sholat sunnah seperti rawatib? Kalau antum niatnya tidak qasar, mau itmam, mau sholat sempurna, maka sholat sunnah rawatib nggak apa-apa. Karena itu kan pilihan ya, sedekah dari Allah. Artinya musafir itu boleh jamak qasar, boleh itmam, bebas. Jangan dianggap harus, enggak, boleh. Kalau kita lagi musafir dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan silaturahim dengan orang tua misalnya, di dekat rumah orang tua ada masjid, kita juga tidak ada kegiatan penting, mau ikut sholat itmam seperti mukim, itu nggak masalah, malah lebih baik gitu kan. Kata para ulama, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya dia bisa sempurnakan itmam dan itu dia tidak ada kegiatan apa-apa, maka itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi dia ada kegiatan lain, dia boleh mengambil keringanan itu, boleh dia jamak qasar. Apakah bersedekah dengan mengharapkan imbalan berupa harta atau kekayaan yang bersifat duniawi dapat menyebabkan amalan tersebut tertolak karena termasuk dalam perbuatan syirik? Nah, tidak diniatkan murni karena Allah. Nah, tidak ada syiriknya di situ. Nggak ada syirik sama sekali. Allah menjanjikan kalau kita bersedekah di jalan Allah, Allah ganti. Kalau kita berharap dengan mengeluarkan sedekah Allah datangkan harta, itu tidak salah. Itu sesuai dengan syariat, nggak ada masalah. Itu kan? Kita sholat mengharapkan pahala yang Allah janjikan, justru itu tepat, gitu kan?
Jadi memang itu tepatnya begitu. Jadi kalau kita tidak menghubungkan dengan janji Allah, malah kita tidak termotivasi kan, gitu. Jadi nggak ada masalah, itu bukan syirik kok, lain. Ya, tidak ada hubungannya dengan syirik di situ. Jadi boleh-boleh saja kita berharap balasan, kita bersedekah supaya Allah lipat gandakan rezeki. Itu boleh, nggak ada masalah itu. Itu tidak melanggar sama sekali. Apakah sedekah seluruh harta tanpa sisa untuk keluarga sedikit pun itu boleh, Ustaz? Boleh saja. Karena ini sering dilakukan ya. Yang saya katakan boleh ini karena dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat memang pernah mempraktikkan, dan Nabi SAW tidak larang. Waktu Nabi SAW memandangkan jihad, kemudian Umar berkata radhiyallahu anhu, saya hari ini akan mengalahkan Abu Bakar. Dia bawa setengah hartanya. Kemudian setelah dia tiba di masjid, ternyata Abu Bakar sudah ada. Lalu Umar mengatakan, saya yakin Abu Bakar tidak akan menyumbang setengah hartanya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah harta saya. Nabi SAW mengatakan, baik yang kamu lakukan wahai Umar. Lalu Umar penasaran tanya, wahai Abu Bakar, ya Rasulullah, Abu Bakar sedekah apa? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, Abu Bakar mau sedekahkan seluruh hartanya, gitu kan? Dan waktu Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia bilang Allah dan Rasulnya. Nabi SAW tidak tegur nih perbuatan. Tapi memang ada pendapat para ulama yang mengatakan, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal dengan sedekahnya yang banyak, dan selalu dikatakan beliau mensedekahkan semua hartanya. Yang dimaksud dengan semua harta adalah yang sedang dia miliki pada saat itu, bukan aset ya. Jadi misal kita lagi di masjid, ada nih sumbang buat masjid, sumbang buat jihad, kita lagi punya 1 juta rupiah di kantong, kita keluarin semua nih, berarti kita sedang mensedekahkan seluruh harta kita pada saat itu yang kita milikin. Ini lebih tepat perilaku Abu Bakar. Ulama cenderung mengatakan seperti ini karena pada saat Abu Bakar membawa harta yang dia miliki dalam bentuk ya dirham dan dinar pada saat itu, beliau masih punya aset-aset kebun, masih punya peternakan unta dan kambing waktu itu enggak semuanya dibawa ke Nabi SAW, tapi dianggap dia mensedekahkan semua yang dia miliki. Jadi yang dia miliki pada saat itu yang bisa digunakan oleh dia itu disedekahkan. Jadi seperti itu, Allahu a'lam, yang saya tahu. Apa hukumnya datang ke walimah urs yang tidak syar'i? Biasanya sering bercampur baur antara pria dan wanita. Saya sarankan hadir akad nikahnya saja. Akad nikah saja. Nggak usah ada hadir di gedungnya, gitu kan? Karena itu nanti akan lebih banyak efek tidak baiknya. Minimal kita dengar musik, nanti lihat auratnya orang, nanti nggak enak disalamin sama perempuan atau orang yang lebih tua, terus kita dianggap sombong karena dianggap lebih muda, dan beragam macam godaan syaitan. Udah. Hadir yang wajib itu di akad nikah, itu wajibnya, gitu kan? Dan sebenarnya sunnahnya yang Nabi SAW contohkan, setiap habis akad nikah langsung walimah ursnya, langsung acara makannya, itu sunnah Nabi. Kalau kita kan dipisah ya, akad nikah sekarang nanti malam baru gedung. Berarti acara gedung malamnya itu sudah bukan kewajiban, yang ahli akad nikah itu yang wajib, gitu kan? Jadi hadir akad nikahnya saja. Apa hukumnya menyumbang ketika walimah urs? Ya kalau niatnya sedekah umum insya Allah nggak apa-apa, tapi tidak ada secara khusus ya dalil yang saya tahu. Sebatas ilmu saya, tidak pernah Nabi SAW secara khusus menyuruh membawa Aisyah pada saat mendatangi radhiyallahu anha perkawinan wanita Ansar di Madinah itu membawa uang, itu belum pernah. Saya belum pernah temukan ada riwayat. Tapi umumnya ulama bilang kalau dia masukkan dalam sedekah secara umum karena dia anggap memang orang menikah mungkin butuh biaya, dia mau kasih, maka itu boleh-boleh saja. Surah apa ya? Apa ini? Sunnah-sunnah apa yang dilakukan ketika anaknya lahir? Ya hari ke-7 diberikan nama, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang dengan timbangan emas atau perak. Lalu misal rambutnya setelah dicukur 1 gram, dicari nilai emas waktu itu berapa, lalu disedekahkan atau nilai perak. Kemudian diberikan nama pada waktu itu, selain diakikahkan. Kemudian juga disunnahkan dari itu hari ke-7 ya, dari hari pertama lahir sampai hari ke-7 sunnahnya ditahnik, dikunyain kurma sampai halus oleh orang soleh atau orang tuanya, baru ditempelkan di langit-langitnya. Jadi yang sampai halus sekali, sedikit saja, kemudian ditaruh di tenggorokan, sedikit ya, jangan 1 butir kurma, keselak nanti bayinya. Jadi sedikit saja diambil. Nanti kalau dia sudah isap, kemudian memang sudah habis, baru dikasih sedikit lagi, gitu kan? Jadi seperti itu, dan ini boleh orang soleh atau orang tuanya. Dalilnya orang soleh adalah Nabi SAW, karena seringkali
para sahabat membawa anak-anak bayi mereka yang baru lahir dan Nabi SAW mentahniknya, diantaranya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Salat sunnah ba'diyah isya 4 rakaat, apakah benar pahalanya seperti salat sunnah di malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam. Saya belum pernah temukan nih. Yang saya tahu ba'diyah isya cuma 2 rakaat, tidak pernah ada dalil menyebutkan 4 rakaat. Sedikit menyimpang dari tema, dari tadi menyimpang. Yang masalah sedekah cuma sedikit saja. Ini Allahu a'lam nih yang banyak nih. Ana belum lama mengikuti manhaj salaf, kurang lebih 1 tahun. Di rumah ana masih sendiri, istri dan orang tua belum terlalu mengenal sunnah dan cenderung memusuhi yang namanya salaf. Pertanyaan, bagaimana cara ana mendakwahi dan memberikan pengertian bahwasanya apa yang ana fahami sekarang adalah hak? Yang paling pertama, tunjukkan sunnah pada mereka. Senyum, lebih ramah, lebih dermawan, gitu. Jangan begitu kenal sunnah abus. Tahu abus? Mukanya, matanya melotot, kata-katanya tajam, buang muka. Ini penyakit standar ini, ikhwan. Begitu mulai sudah ikut sunnah, sudah nggak isbal celananya, begitu ketemu orang yang paling pertama matanya lihat celananya, isbal nggak? Begitu isbal, ahli nar. Nggak mau ngomong, nggak mau senyum. Dari mana ini, akhi? Dari mana? Akhwat kita begitu. Begitu diberi salam oleh tetangganya, ibu, wah jilbab gaul. Jilbabnya yang pertama dilihat, karena belum jilbab syar'i. Malah senyum. Ada tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, lebih ramah, salaman, beli orang minuman, makanan. Saya pernah kasih saran, diundang perbuatan bid'ah nih. Ini ada undangan. Banyak ikhwan dan akhwat kita, sampai ada yang ngaku sama saya itu. Dia tutup pintunya supaya tetangganya pikir dia tidak ada. Tujuannya supaya nggak diundang di acara bid'ah, gitu kan? Untuk apa nih? Jadi kalau tetangganya faham seperti apa yang dia mau, memang dianggap dia keluar, datang nggak lagi besok? Datang lagi, tahun depan diundang lagi nggak? Diundang lagi. Kenapa buka? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang datang senyum, langsung senyum. Oh silakan bu, masuk, silakan pak, masuk, duduk, salaman. Setelah duduk, ya, salamannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Setelah duduk, gitu kan, berikan dulu minuman, tanya kabarnya, nggak usah langsung to the point. Tunjukkan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus apa? Mengikram tamunya. Tahu ikram itu apa? Ikram itu senyum, ramah, hidangkan makanan, minuman, selalu begitu. Tradisi Nabi SAW kalau datang tamu itu nggak nanya mau apa, langsung nggak. Dihidangkan dulu makanan, minuman, duduk. Setelah itu adabnya, sudah kenyang dia, sudah makan, sudah minum, baru dia sampaikan. Dan adabnya itu biasanya dibiarkan tamu yang nyampein, bukan ditanya ada apa, enggak. Dia nggak sampein sampai dia pulang, berarti dia cuma mau datang bertamu saja, nggak apa-apa. Jadi datang ramah, ya sudah selesai diberikan makan minum baru dikasih. Ini ada undangan ya, acara ini, baik. Kita tahu acara bid'ah, baik. Caranya, oh iya terima kasih, jazakallah khair, undangannya. Jadi jangan, wah maulid, wah ini itu gitu, bid'ah, nggak bisa ini, haram. Ya akhi, jazakallah khair, undangannya. Tapi begini ya, saya ikut pengajian, nah ceritain. Kalau ada ustadz saya mengatakan kayaknya ini belum pernah dicontohin oleh Nabi SAW. Jadi mungkin saya belum bisa hadir, gitu kan. Tapi yang saya tahu sunnah Nabi, misal kalau dia ngundang untuk acara maulid yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin. Yang saya tahu kan itu tujuannya untuk mengetahui sejarah Nabi ya. Kita kebetulan ada buku sirah Nabi yang lebih, ini saya hadiahin, silahkan dibaca. Misal contoh, gitu kan. Atau apalah ya, apa saja undangan, kita jadikan itu sebagai ajang orang nyaman, gitu. Orang nyaman sama kita. Jadi senyum, supel. Kalau ada orang mati, kita yang paling pertama takziah. Paling pertama muncul kita di situ, gitu kan. Takziah sunnah Nabi, datang, doakan, sabarkan, pulang. Antar makanan, antar minuman, sunnah Nabi. Ini enggak, tetangganya belum kenal sunnah, wah ini pasti macam-macam nih acaranya sebentar. Pasti ada berzanji, pasti ada tahlilan, pasti ada begini. Udah saya nggak usah hadir deh, lebih baik, gitu kan. Untuk apa? Kenapa akhi? Jadi mereka tidak bakal pernah kenal apa itu sunnah, dan dianggap antum benci tuh kalau ada cara takziah, padahal kita nggak benci, gitu kan.
Itu kan sunnah Nabi. Datang tunjukin sunnah Nabi SAW. Ada jenazah tetangga meninggal, kita yang paling pertama datang, bantu urus apa gitu kan. Mungkin kita bisa mandiin, kita tahu hukumnya, pernah pelajari, oh cara memandikan jenazah ala Nabi SAW ini begini, kita praktekin. Biar saya bantu ya mandiin, sesama jenis ya. Jadi mandiin, baik kita mandiin, kita yang kafani, oh ini ada buku nih, ada buku cara kafanin begini, kita kasih hadiah buku-buku. Jadi kita masuk, praktekin sunnah sama mereka. Mestinya begitu. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah, ya gitu kan. Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk. Tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang. Sekarang lebih supel, lebih suka membantu kasih uang. Dulu cuman berapa, 1 bulan, sekarang lebih. Wah, ini bagus nih perubahannya. Istrinya bisa tanya, taklim di mana tuh? Nggak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkahnya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya nggak pernah senyum, lalu istrinya minta, bang beli ini dong, nggak ada. Nggak usah mubazir, banyak-banyak, nggak usah. Pelit. Padahal Nabi SAW sangat ringan tangan, gitu kan? Pahalanya besar. Jadi tunjukkan sunnah kepada mereka, gitu kan? Jangan malah musuhin. Jadi kita hadir di masyarakat, ada kerja bakti, kita yang paling pertama ngambil cangkul, bersihin got, kita kerja sama mereka, tunjukin. Memang begitu sunnah. Jadi orang melihat perubahan itu berefek yang baik. Kalau kita malah menjauh, jadi kita praktekin sunnah dalam diri kita, tapi kita hilangkan sunnah di masyarakat, ini salah. Nggak bisa. Orang tua kita makin bakti dengan orang tua. Kalau dulunya kita cuma sekedar beliin barang, mungkin sekarang kalau lagi pas di rumah, ibu kita lagi duduk, dipijitin kakinya, gitu kan. Lebih banyak baktinya, apa saja, gitu kan. Bukankah banyak sekali para salaful ummah yang bakti dengan orang tuanya dengan beragam macam cara. Ada yang sengaja dinginin susu terus diminumin dengan tangannya, gitu kan. Ada yang sengaja membersihkan kotorannya orang tuanya. Banyak perbuatannya. Buat, gitu kan, buat yang memang luar biasa sunnah. Pasti orang tua kita senang tuh, karena ternyata perubahan secara penampilan ini membawa efek lebih baik ke masyarakat, dan memang itu sunnah Nabi SAW. Mestinya begitu, gitu kan. Jadi mulai sekarang belajar senyum, ya. Ini yang sudah ikuti taklim sunnah, senyum. Senyum dengan wajah kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Bersedekah, orang sedekah cuma sedikit, kita lebih banyak sedekahnya, kita lebih banyak, gitu kan. Sebarin buku-buku, bagi Al-Quran, masjid dekat rumah, mau dibantu, kita yang lebih banyak membantu, seterusnya, gitu kan. Maka itu insya Allah akan lebih menjadi asas dakwah yang lebih tepat, gitu. Seberapa penting hadiah dalam suami istri? Apakah mempengaruhi rasa cinta? Masa mesti diajar ini? Hah? Atau mungkin belum pengalaman kali? Baiklah, tentu saja penting. Kata Nabi SAW, tahadu, tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian saling mencintai. Jadi memang bagus berikan hadiah. Berikan hadiah. Makin sering kita beli hadiah kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, kepada siapa saja teman-teman, itu bagus. Berikan hadiah. Dan hadiah itu subhanallah walaupun murah menyenangkan, gitu kan? Punya nilai karena dia diberi hadiah. Berikan hadiah. Apa saja. Kalau istri kita suka bunga, beliin bunga, gitu kan? Kalau dia suka makanan, beliin makanan. Mungkin suka dengan pakaian atau perabot rumah, dibeliin pada saat ada rezeki. Buat memang kejutan-kejutan sehingga membuat dia bahagia. Itu bagus, ya. Tidak ada masalah. Seorang istri juga begitu, pada saat diberikan uang sama suaminya beli baju, selain beli bajunya dia juga dibeliin satu buat suaminya. Jangan lemarinya sendiri yang penuh, gitu kan. Suami juga dibeliin baju kaos, dibeliin ini, saya juga beliin tadi ini. Ya, walaupun dari uang dia sendiri. Enggak usah beliin saya. Enggak, saya enggak nyaman rasanya kalau cuma beli sendiri, ya. Jadi bisa melahirkan itu tuh boleh, itu lebih baik. Jadi itu satu hal sunnah Nabi SAW. Saudara saya bekerja di instansi, setiap tugas keluar kantor mereka menjual barang dagangannya lebih dari harga awal, tapi diperbolehkan oleh instansinya karena dari kelebihannya digunakan untuk membeli makan dan transfer. Bagaimana hukum dari uang kelebihan itu, Ustaz? Kalau pemilik produk membolehkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya punya tanah itu harganya 500 juta. Saya bilang kepada teman-teman, ini saya mau jual 500 juta, kalau antum mau jual 600 silahkan. Tidak ada masalah, jual 600 juta, gitu kan. Karena pemilik produk tahu, yang tidak boleh kalau antum sembunyikan.
nih ya harganya 500 juta, jangan dilebihin, nanti gampang deh saya kasih bagi hasil. Enggak, sengaja kita naikin harga atau mengaku produk kita, itu nggak boleh. Jadi kalau pemilik produk tahu nggak ada masalah insya Allah. Misal seseorang ingin haji atau umroh kemudian menabung sehingga sedikit pelit dalam berinfak, apakah termasuk kikir hal seperti ini? Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Jadi, kalau kita sudah menabung untuk haji, itu kita anggap tabungan. Udah, itu tabungan udah. Kemudian pada saat ada uang yang lebih, kita sedekahkan, gitu kan? Sedekahkan, dan sedekah ini kan terbuka, bebas ya. Sesuai dengan kemampuan. Berapa kemampuan kita kasih saja. Insya Allah akan ada gantinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW punya tabungan untuk kebutuhan 1 tahun? Allahu a'lam. Saya nggak tahu kalau soal itu. Saya belum pernah tahu. Yang saya tahu riwayat Bukhari pernah diceritakan rumah Nabi SAW, kata Urwah bin Zubair, ini keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan, saya pernah datang kepada bibiku Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata, apakah kau tahu wahai anakku? Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada ponakannya Urwah bin Zubair, karena Urwah ini ibunya namanya Asma, ya kan? Asma ini saudara kandungnya Aisyah, gitu. Apakah kau tahu wahai anakku, kami pernah di rumah Nabi SAW sebulan tidak pernah nyalain api, nggak ada masakan. Lalu kata Urwah, lalu kalian makan hidup dari mana? Kata Aisyah, dari 2 benda yang asas, kurma dan air, gitu kan? Berarti di rumah Nabi SAW tidak ada tabungan, tidak ada simpanan nih, 1 bulan nggak ada makanan, gitu kan? Yang saya tahu malah sebaliknya, kalau riwayat-riwayat itu menjelaskan Nabi SAW selalu mengeluarkan. Dan ini memang ciri para nabi-nabi ya. Pernah saya jelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam juga begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak pernah kalau dihidangkan makanan itu makan sendiri. Pasti setelah dihidangkan makanan buka pintu rumahnya, siapa saja lewat dipanggil untuk duduk makan sama-sama walaupun tidak dikenal, gitu kan. Jika masjid pertama adalah Masjidil Haram dan masjid kedua adalah Masjidil Aqsa, maka siapakah yang membangun Masjidil Aqsa jika Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Mengingat jarak keduanya adalah 40 tahun, tidak mungkin bila yang membangunnya Aqsa adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang saya tahu, Allahu a'lam, yang bangun termasuk juga Ibrahim alaihissalam. Jadi Ibrahim memang alaihissalam itu lokasi dakwanya Babilonia, Irak, sampai Namrud dimusnahkan oleh Allah karena tidak mau dengar, tidak mau terima dakwah. Lalu Allah SWT menyuruh Ibrahim AS pindah ke Palestina. Jadi tinggal di Palestina lama tuh, gitu kan? Lama sekali. Sampai ada beberapa athar yang menyebutkan Ibrahim AS meninggal di Palestina, gitu kan? Karena dia nanti sementara dakwah berjalan di Palestina, ada perintah untuk membawa Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah. Nah sementara proses Hajar dan Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah, Ibrahim alaihissalam masih bolak-balik, gitu kan? Nah disitulah proses pembangunan Masjidil Aqsa, gitu kan? Kemudian baru terbangun setelahnya Masjidil Haram. Ada beberapa ahli sejarah mengatakan Ka'bah dulu dibangun, setelah pembangunan Ka'bah semua selesai, barulah Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina dan membangun Masjid Aqsa. Ya ini yang saya tahu, Allahu a'lam. Kalau ada riwayat lain antum ketahui, maka bisa saja kalau referensinya lebih kuat. Bagaimana hukumnya jika ada teman yang berniat meminjam sejumlah uang kepada saya namun saya tidak memberikan? Sejujurnya saya ada, namun itu pun saya juga berhutang. Mohon penjelasannya Ustaz. Enggak, kalau hutang ya nggak usah dipinjamkan. Ya, kalau kita memang betul juga hutang, maka nggak usah dipinjamkan. Tetapi kalau kita punya kelebihan, pinjamkan aja, nggak ada masalah. Ya, karena meminjamkan itu masuk dalam sedekah yang berjangka malah, gitu kan? Jadi kalau sedekah umumnya, misal kita keluarin sekaligus nih 500.000 kasih orang, gitu kan? 500.000 itu selesai, udah jadi sedekah, nanti Allah SWT akan kembang biakan. Tapi kalau utang, itu kata ulama double. Selain pahala sedekahnya, pahala memberikan utang juga sendiri. Karena itu juga sedekah, gitu kan? Makanya ada hadis yang berbunyi, siapa yang meminjamkan uang kepada seseorang, maka terhitung dia seperti bersedekah dengan setengah uangnya itu. Sebagian ulama hadis bilang selama belum dibayar. Jadi kalau kita utangkan orang seminggu dia belum bayar, maka setiap hari seperti dia bersedekah setengah dari apa yang dia utangkan itu. Jadi lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada sedekah umumnya. Makanya sebagian tabi'in ya dinukil kepada kita, mereka itu lebih gemar meminjamkan uang daripada bersedekah umumnya. Kalau orang-orang itu tidak mampu membayar, dimaafin sama dia. Karena ada hadis lain yang berbunyi, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau ya ini tolong akhwat jangan salah paham dengan riwayat ini, kan?
Kita ambil positifnya. Saya tidak tahu jawaban yang lain soalnya. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang itu ya memiliki uang, memiliki utang, kemudian dia memaafkan pada saat orang-orang itu tidak mampu, Allah akan lepaskan dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Riwayat lain dikatakan dia akan dipilihkan bidadari pada hari kiamat yang dia inginkan, gitu kan. Jadi ada fadilah sendiri, tapi yang jelas dia bisa dibebaskan dari ya masalah-masalah yang dihadapi hari kiamat. Saya pernah membaca hadis tentang malaikat yang ketika pagi dan sore berdoa, ya Allah berikanlah kerugian kepada orang yang menahan dan berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Apakah dari hadis ini sedekah yang diperintahkan hanya ketika pagi dan sore? Tidak juga, ya, tidak juga. Karena kalau diitlakkan waktu pagi berarti dia masuk semua setengah hari. Kalau diitlakkan sore atau petang hari itu masuk sampai pagi lagi, gitu kan? Jadi bebas saja, insya Allah masuk dalam waktu-waktu itu. Dan juga di sini doanya, doa malaikat ini berlaku, maksudnya pada saat pagi mereka berdoa di pagi hari ini sampai menjelang sore. Siapapun yang bersedekah bukakan. Dari petang, dari sore hari sampai besok pagi lagi. Doanya berlaku begitu, walaupun dia berdoa di sore hari. Siapapun yang bersedekah di sore hari ini sampai menjelang pagi, maka juga itu mendapatkan, semoga dibukakan jalan-jalan rezekinya. Bagaimana hukum bekerja di kantor pajak? Kantor pajak kan peraturan pemerintah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan itu hari. Kalau memang maksud pemerintah ini positif, dalam arti kata memang memberikan untuk maslahat, untuk kegiatan-kegiatan sosial, itu masuk kita kalau bayar pajak kita bersedekah, sama kita bersedekah. Dan sedekah kepada pemerintah itu kalau memang pemerintah menjalankan benar, tepat, itu pahalanya juga besar. Karena kegiatan-kegiatan sosial mungkin yang kita tidak bisa jangkau, seperti pembuatan jalan layang misalnya, atau proyek pemberantasan kemiskinan dengan pengadaan rumah-rumah misalnya, itu mungkin kita tidak bisa mampu ke situ, tapi dengan kita menggabungkan maka otomatis kita dapat pahala. Yang setahu saya Allah alam itu tidak ada masalah, tidak ada masalah, kecuali ada penyimpangan di situ. Kalau ada penyimpangan yang terjadi, antum tahu, maka itu tidak boleh. Tapi secara umum pajak itu yang diletakkan oleh pemerintah, setahu saya ulama mengatakan boleh saja pemerintah meletakkan untuk pembiayaan negara. Dan siapapun yang membayar pajak tepat, dia taat sama pemerintahnya, maka dapat pahala, dan itu pahala sedekah kepada pemerintah. Bagaimana hukum memakai celak? Boleh saja celak, laki-laki dan perempuan dibolehkan, tidak ada masalah. Tetapi bagi perempuan dianjurkan ya untuk memakai di tempat-tempat yang tidak menjadi fitnah, karena celak itu kan malah membuat mata kelihatan lebih terang, lebih baik, lebih terbentuk, gitu kan. Maka ini sebaiknya dijauhi kalau di tempat-tempat umum. Tapi kalau laki-laki itu boleh di tempat umum pun, karena Nabi SAW salah satu ciri beliau yang sering diceritakan oleh para sahabat kalau bertemu dengan Nabi SAW itu di matanya ada celak. Dan ada jenis celak yang dianjurkan untuk dipakai, itu namanya ithmet, ya. Alif ta mim dal, ithmet. Jadi kalau salah seorang di antara antum lagi umrah, di Indonesia juga sebenarnya ada tapi tidak semua tempat jual. Saya kemarin untuk umrah sempat beli dan saya letakkan di toko saya. Itu memang tidak banyak karena belum banyak orang kenal, tapi memang ada hadis Bukhari berbunyi ithmet itu menguatkan pandangan mata dan menumbuhkan bulu mata. Nah, itu dianjurkan untuk dipakai memang, dan itu ada dua macam, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi kalau antum beli sampai beli pun tanya aja, kalau nggak ngerti bahasa Arab, bahasa Arab itu panas har, ya, kalau dingin itu barid, ya, gitu. Biasanya ditulis tuh, kalau ngerti bahasa Arab ditulis har atau barid. Yang panas har itu biasanya dipakai di musim dingin, gitu kan. Karena kalau dipakai mata kita memang kayak agak pedes, gitu kan, biasanya agak perih. Nah, kalau yang dingin biasanya dipakai di musim panas, memang dia membuat kelopak mata dingin. Ya, kadang-kadang saya sering pakai dan itu positif saja, bagus, gitu kan. Itu termasuk sunnah Nabi SAW. Apakah harus melepaskan pekerjaan yang sudah ada, pekerjaan ada keharaman, sedangkan dia belum punya pekerjaan halal yang lain dan masih punya utang di bank cukup besar, bagaimana caranya? Subhanallah, ini butuh keyakinan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi memang jangan antum tunggu, kalau tahu itu haram kemudian antum tunggu sampai dapat pekerjaan, sampai kapan nih? Kalau kita meninggal sebelum dapat pekerjaan halal gimana? Gitu kan? Konsekuensi nggak boleh. Nanti saya berzina aja dulu deh sampai saya dapat istri.
Langsung faham kalau gini ya. Nggak bisa, harus tinggalin. Dosa ditinggalin sambil cari yang halal gitu kan. Jadi harus begitu. Dalam satu riwayat Ustadz menceritakan faedah bersedekah sepertiga pendapatan. Bagaimana kalau jumlah gaji yang diterima masih belum mencukupi kebutuhan? Bolehkah diganti menjadi seperempat? Boleh saja. Jadi di sini ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, mulailah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kata Nabi SAW ya, artinya pendapatan kita itu prioritaskan kebutuhan kita yang mendesak ya. Kita butuh makan misalnya sepiring, kita butuh beli baju satu, mungkin transportasi, kita butuh biaya kita. Lalu keluargamu, lalu yang lebih sedekahkanlah secara umum. Jadi orang yang pas-pasan memang tidak apa-apa kalau dia tidak sedekah itu. Atau mungkin dia masih mau memperkecil dulu jumlahnya, itu nggak ada masalah. Insya Allah nggak masalah. Ustaz, saya mau KPR di bank dan saya takut ada ribanya. Bagaimana caranya? Karena saya mau bertobat dan dari dosa riba. Mohon nasihatnya. Kalau tidak KPR rumah sekarang atau kendaraan, masalahnya apa? Ini pertanyaan balik ya. Jadi misalnya gini, kalau kita masih bisa ngontrak, masih bisa sewa, ngontrak, kemampuan kita memang itu. Jangan paksakan, jangan lewatin kapasitas kita dulu. Sambil kita mengatur strategi ke depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan rezeki, gitu kan? Karena kalau sesuatu sudah diplanningkan, itu nanti insya Allah akan ada hasilnya. Gitu. Baru kita lakukan. Saya pernah jelaskan ke salah satu ibu di pengajian di Kelapa Gading. Waktu itu dia bilang, Ustadz, saya kalau tidak KPR rumah, maka saya tidak akan pernah punya rumah. Saya bilang, itu perkataan ibu. Kenapa kok harus dipatok seperti itu? Kan bisa kita balik statement itu, selama saya belum bisa beli rumah, maka saya kontrak dulu. Memang kenapa kalau kontrak 5 tahun, 10, ada orang kontrak 5 tahun, 10 tahun, setelah dia mampu baru dia bayar. Bisa saja, contoh ya. Atau memang paling tidak dia mungkin bisa lari ke KPR yang melalui perbankan syariah yang dia pastikan akadnya. Saya juga terus terang belum tahu seperti akad 100% masalah perbankan, karena mungkin saya perbankan syariah punya akad masing-masing gitu kan. Jadi dipelajari akad-akadnya, kemudian kalau akadnya sesuai dengan syariat boleh antum KPR ke situ. Tapi kalau tidak, saran saya jangan tergesa-gesa melampaui kapasitas kita, karena biasanya membuat utang ada, kita terlilit utang ya, atau misalnya kita jadi mendatangkan beban hidup yang semestinya tidak ada, itu karena mau melampaui kapasitas kita. Ya gitu, memaksakan diri. Akhirnya banyak orang terlalu banyak KPR-nya, terlalu banyak cicilannya. Waktu dia meninggal tidak sempat dibayar, disita, semuanya akhirnya menjadi pembayaran utang. Akhirnya keluar anak-anak dan istrinya, umumnya ya, itu tidak dapat warisan. Umumnya mereka begitu. Waktu hidup luar biasa, mobilnya mewah, rumahnya mewah. Habis itu habis, mau diambil oleh bank-bank ini, gitu kan, disita semuanya. Akhirnya anak-anak nggak dapat warisan. Untuk apa? Melampaui kapasitas kita. Nikmatin proses hidup itu, sabar, nikmatin, insya Allah akan ada jalannya. Tapi tidak mungkin orang yang berusaha, orang yang berdoa ikhtiar Allah nggak bukain. Itu banyak sekali fakta lapangan sudah dibukain oleh Allah SWT. Ustaz, kalau ibadah yang tidak dituntunkan atau diajarkan Rasulullah SAW, apakah boleh diamalkan pada apa ini? Apa ini? Kegiatan baik mungkin maksudnya. Seperti apa dulu? Saya tidak tahu ini. Kalau misalnya yang dimaksud, jadi gini, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang kalau memang dia tidak bertolak belakang dengan hukum Allah Azza wa Jal, seperti misalnya kanun wad'i namanya, peraturan pemerintah setempat, kayak rambu-rambu lalu lintas, kemudian KTP, paspor, dan ijazah, akte lahir. Ini kan tidak ada hadisnya, nggak ada dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Tapi ini peraturan-peraturan pemerintah setempat yang dianggap bertemu di sisi syar'i, bertemu dengan syariat kita di sisi maslahatnya. Dia tidak haram, tidak ada haramnya, tapi malah bertemu di sisi maslahat, karena syariat itu diturunkan oleh Allah SWT untuk maslahat, gitu kan. Jadi kalau ini ada maslahatnya maka kita boleh. Kalau ini yang dimaksud maka tidak ada masalah. Ini insya Allah tidak ada masalah. Tetapi kalau yang lain, amalan-amalan dalam ibadah, kemudian kita mau buat untuk apa? Sedangkan yang ada sunnahnya saja banyak, gitu kan. Itu pun kadang-kadang masih kececeran. Ini ikhwah yang sudah faham ada zikir pagi sore, tiap hari on time zikir pagi sorenya, saya tanya, hah? Masih hidup nggak ini? Hah? Kok nggak ada yang jawab?
Zikir pagi sore, kadang-kadang saya sudah coba rutinkan jaga, subhanallah, nanti dia saya di jalan perjalanan, sementara di perjalanan saya lagi ada yang telepon, saya telepon, terlewatkan, ada yang beberapa zikirnya yang belum sempat saya baca, padahal kita sudah tahu tuh hukumnya. Saya pribadi punya pengalaman kadang-kadang terlewatkan tuh, gitu kan. Yang sudah ada sunnahnya saja kadang-kadang kita masih terbengkalai. Kenapa mau cari yang tidak ada sunnahnya nih? Jadi lebih baik fokus yang sudah ada perintahnya, jelas-jelas janjinya Allah di situ. Teman saya ayahnya telah almarhum, tapi teman saya sudah tahu sunnah yang tidak ada dalil tentang tahlilan, tapi keluarganya tetap saja melakukan acara tersebut. Apa yang harus teman saya lakukan agar tidak dibilang ajaran Wahabi? Dan apakah boleh diam di tempat pintu masuk hanya untuk menyambut salam dengan tamu yang tidak mengikuti ritual? Tolong masukannya Ustaz. Sudah sering saya bahasakan ya gitu. Jadi kita tunjukkan sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang meninggal, kita datang bertakziah. Kalau keluarga kita meninggal, kita siap menyambut tamu, nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu pelanggaran, sampaikan. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nggak usah khawatir dikatakan Wahabi, itu nggak perlu khawatir. Kenapa sih? Kenapa kalau dikatakan Wahabi itu ada apa? Dan Wahabi itu bukan istilah bagi orang yang ikut sunnah, sebenarnya itu istilah oleh orang-orang Syiah yang memang sengaja mencari satu istilah agar orang muslimin umumnya, kaum awam ini khawatir dan ketakutan dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena Wahabi cirinya berjenggot, tidak isbal, kalau azan ke masjid perempuannya pakai cadar, emang begitu, gitu kan. Jadi orang dibuat takut dengan istilah itu. Anda kalau tidak, dan itu tidak benar, istilah Wahabi nggak benar, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi nggak usah tersinggung dengan istilah itu. Mereka mau bilang ini Wahabi, ini bukan Wahabi, ini mengikuti sunnah Nabi, gitu kan. Saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah bolehkah saya berdiri di pintu nyambut karena misalnya orang tua saya meninggal, ya kalau kita bisa berikan masukan, alhamdulillah. Kalau enggak kita sambut umum. Yang sunnah kerjakan, menyambut tamu, gitu kan. Kemudian menerima doa-doa mereka kalau mereka doakan, mereka memberikan makanan kita terima. Yang lain yang haram, yang memang tidak ada sunnah, jangan dilakukan. Hanya itu saja, gitu kan. Itu yang saya tahu. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja sampai malam? Ya saya tidak ngerti malamnya apa nih. Maksudnya kalau lembur sampai pagi malam, ini memang makruh, ya. Ini makruh. Nabi SAW disebutkan dalam banyak hadis riwayat Abu Daud, bahkan Abu Daud rahimahullah menghususkan bab khusus, kalau saya tidak salah di jilid 7 dan 8 kalau tidak salah di Abu Daud, saya pernah pelajari waktu di Madinah dulu, bab khusus bab nahi anis samr, larangan begadang. Jadi dalam Islam itu tidak boleh begadang kalau tanpa udzur, tidak boleh. Nabi SAW melarang ya para sahabat untuk samr, memang begitu. Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan melarang para kaum muslimin untuk begadang, itu kan. Jadi tidak boleh begadang. Dan Nabi SAW kadang-kadang melewati waktu habis sholat isya sampai di awal malam. Kalau kita awal malam jam 11 malam itu kalau ada hal-hal yang penting, seperti misalnya memecahkan perkara kaum muslimin, gitu kan. Ada orang yang sedang meninggal diurus jenazahnya, ada takziah yang memang harus menghadapi keluarga, datang ke rumah orang yang meninggal, dan itu seterusnya, itu hal-hal yang secara syar'i. Tapi kalau enggak, iseng aja, duduk-duduk buang waktu percuma, itu enggak boleh memang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau setiap malam keluar membawa cambuk dan keliling di kota Madinah. Kalau ada yang kumpul-kumpul nggak ada gunanya, ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau tidak ada udzur syar'i, dicambukin sama Umar, pulang. Apakah kalian di sini begadang, buang-buang waktu sehingga sholat malam kalian ketinggal, sholat subuh kalian ketinggal? Suruh bubar sama Umar. Tapi kalau dikatakan, oh kami lagi takziah, kami lagi urus jenazahnya ini, oh ada si fulan lagi sakit, sama Umar dibiarin, malah Umar ikut radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada udzur syar'i boleh, kalau enggak maka jangan, ya. Kalau pekerjaan ini memang darurat, Anda dapat shift malam, apa boleh buat, memang cari nafkah, nggak apa-apa insya Allah. Itu masuk dalam hal yang tidak apa-apa. Tapi kalau setiap malam saya sarankan jangan, gitu kan. Karena memang ini waktu Allah siapkan untuk istirahat, cari pekerjaan yang pagi. Amalan apa Ustaz agar iman tetap naik? Perbanyak amal soleh. Pertama majelis ilmu, kemudian aplikasikan dengan amal soleh dan bentuk komunitas. Itu saja yang saya anjurkan, gitu kan. Jadi selalu majelis ilmu seperti ini hadirin. Kalau nggak bisa hadir, dengarin ceramah-ceramah yang ada itu. Alhamdulillah sekarang di YouTube, di macam-macam lah, di video apalah, bisa macam-macam, bisa di-download, bisa diambil, bisa didengar. Teman-teman kadang-kadang juga ngirim ya beberapa cuplikan-cuplikan, itu bagus ya. Jadi ilmu, kemudian aplikasikan dalam amal soleh, azan, sholat, yang sudah kita tahu lah, kesempatan puasa-puasa, baca Quran, berzikir, orang semua sudah tahu ibadah-ibadah, tinggal dikerjain. Dan cari teman-teman yang soleh. Semua teman kita harus soleh dan soleha.
Maksud saya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, soleh sama soleh, soleha sama soleha. Jadi cari teman-teman yang memang sholat malam, hadir di majelis ilmu. Kita kalau ngomong selalu ngomongin tentang ceramah Ustadz Fulan, materi ini, tafsir ini, sabab nuzulnya, sirah Nabi. Jadi hal-hal yang bermanfaat, gitu kan? Tentang kondisi muslimin di Palestina itu yang dibicarakan, bukan masalah diskotik ini, karaoke itu, apa mall ini, baju ini, merek ini, sepatu itu, nggak ada guna-gunanya semua, gitu kan? Jika sholat menggunakan sutra saf di depan kita atau orang di depan kita, kemudian orang itu pergi, apakah kita harus melangkah kaki ke depan mendekati sutra di depan? Apakah jika kita melangkah ke depan dalam arti tidak ada sutra lagi di depannya, sholatnya tetap sah? Tentu boleh ya, boleh dalam Islam. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi berbunyi, langkah kaki yang paling mulia di muka bumi adalah yang datang untuk menutupi saf-saf yang kosong. Kata ulama dari hadis ini adalah orang melangkah. Dalam hadis lain dikatakan kalau imamnya beruzur, imam tiba-tiba batal wudunya, kan dia tidak boleh lanjutin sholat tuh, dia harus keluar ya. Maka yang di belakangnya menggantikannya dengan cara melangkah ke tempat imam. Jadi melangkah dalam sholat dibolehkan. Atau ada saf yang kosong, dia melangkah, dia menutup, itu dibolehkan dalam agama dan tidak batal sholatnya. Kecuali kalau antum berada di tempat tengah-tengah masjid misalnya, ada orang kita jadikan sutra depan kita, ternyata mihrab, sutranya terlalu jauh gitu kan. Mungkin bisa 5-6 saf, yang nggak usah, niatin saja. Tadi dalam beberapa mazhab Hanabila dikatakan tempat sujud kita seperti sejadah ini nih, ujungnya di depan tempat sujud kita sudah niatin itu tempat sutra saya, artinya orang lewat di depannya nggak masalah. Kalau nggak ada benda yang bisa kita taruh ya, kalau kita bisa taruh sesuatu, kotak, apalah, tas dan seterusnya, itu lebih baik. Bagaimana jika ada anak kecil yang bermain? Ini sudah, jadi anak kecil nggak ada masalah ya, insya Allah nggak masalah. Mau tanya tentang doa kunut di masjid dekat rumah ana, setiap kali sholat subuh pakai kunut. Ini sudah sering kita bahas ya. Mana yang lebih afdal Ustaz, mengikuti imam pada kunut atau tidak? Karena ada dalil tentang seseorang bertanya kepada bapaknya, wahai ayahku, apakah Rasulullah SAW ketika sholat subuh pakai kunut? Lalu ayahnya menjawab, tidak wahai anakku. Dan banyak dalil yang harus mengikuti imam ketika sholat. Tentu saya simpulkan begini, Imam Ahmad rahimahullah, beliau yang melemahkan hadis tentang kunut, dan beliau memang ulama hadis. Gurunya Imam Syafi'i ya, memakai hadis tentang kunut. Kunut itu bunyinya, hadis kunutnya itu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunut sampai meninggal, gitu kan? Itu hadisnya. Imam Syafi'i menggunakan hadis ini. Imam Ahmad mengatakan hadis ini lemah, nggak boleh, karena dalam perawinya ada pembohong, gitu kan? Dan Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada Imam Ahmad, muridnya, dia mengatakan, wahai Ahmad, apapun yang sampai kepadamu dari Rasulullah SAW sampaikan kepada kami, karena kamu lebih mengerti tentang hadis daripada kami. Imam Syafi'i fokusnya ke ilmu fikih, Imam Ahmad fokusnya ke hadis, gitu kan? Tapi Imam Ahmad juga mengatakan dengan lemahnya hadis ini hadis lemahnya bukan hadis lemah yang harus ditinggalkan. Artinya bukan hadis lemah yang lemah sekali dan tidak bentrok dengan hadis-hadis yang sahih. Imam Ahmad mengatakan siapa yang sholat di belakang imam yang berkunut, maka dia ikut kunut. Dia ikut kunut, menjalankan, karena hadis yang menyuruh kita patuh pada imam, menjadikan imam sebagai imam kita untuk dipatuhi, itu lebih sahih. Maka didahulukanlah hadis ini untuk dijadikan sebagai tolok ukur. Allahu a'lam. Tapi kalau sholat sendiri antum boleh tidak kunut. Apa yang harus dilakukan apabila yang melewati sutra itu anak? Ini sudah. Bagaimana pelaksanaan sunnah rawatib di hari Jumat pada saat sholat Jumat? Apakah bisa dilaksanakan? Karena sebelum Jumatan mulai sepertinya tidak ada waktu cukup untuk sholat sunnah qobliyah. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan wangi, ya minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain.
Memang sholatnya tahiyat masjid itu, tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat, hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Apakah Rasulullah SAW mengerjakan sunnah rawatib? Sudah saya jelaskan. Apabila kita sholat di Nabawi, terutama di daerah Raudhah, di situ sering terjadi sutra kita dilewati banyak orang. Bagaimana solusinya? Saran saya nggak usah sholat di Raudhah. Saran saya, kecuali memang dalam keadaan ada waktu pelong, ada tempat luang, kita bisa sholat, tidak terganggu, nggak apa-apa. Karena begini, mengkhususkan sholat di Raudhah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain di Masjid Nabawi, ini bertolak belakang dengan sunnah Nabi SAW. Hadis Nabi yang berbunyi, antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga, Raudhatun min Riyadil Jannah, ini perlu difahamin. Jadi kalau Al-Quran itu ada sabab nuzul, kalau hadis ada sabab wurud, ya. Sebab turunnya ayat ada, kalau kita tangkap itu kita akan faham maksud Allah di ayat itu. Kalau hadis namanya sebab wurud, sebab Nabi sebutkan hadis itu. Kalau kita faham ini, kita akan tahu apa maksud Nabi SAW. Perhatikan khusus hadis tentang Raudhah ini. Nabi SAW waktu keluar dari rumah beliau ke masjid, karena rumah beliau bersebelahan dengan masjid. Begitu masuk, keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, langsung pintu masjid, langsung masuk, langsung tempat sholatnya beliau. Kebetulan waktu itu memang masjid Nabi hanya antara rumah sampai mimbar, nggak ada yang lain. Memang lokasi masjid waktu itu saja, antara rumahnya dengan mimbar Nabi SAW. Kata Nabi SAW waktu itu pas melihat, begitu masuk di masjidnya Nabi SAW, beliau lihat sendiri di masjidnya, ada sahabat lagi mengaji, ada yang lagi zikir, ada yang lagi sholat, ada yang lagi berdoa, semuanya ibadah-ibadah yang baik nih. Kata Nabi SAW, karena melihat perilaku-perilaku sahabat itu, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Jadi ada sebab penyebutan hadis itu, karena perilaku-perilaku sahabat yang mulia tadi, bukan karena fisik tempatnya, gitu kan. Ini penting. Dan hubungkan ini dengan hadis Nabi SAW yang lain, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala, sholat di masjidku ini 1.000. Masjidku ini, Nabi tidak bilang di Raudhah, enggak, di masjidku ini. Artinya kata ulama, masjidku ini selama dia terus diperluas seluas apapun dan masih nyambung saf dengan satu imam, maka Masjid Nabawi, gitu kan. Maka kita sholat di saf yang sisi kanan, timur kah, barat kah, utara kah, tidak masuk di Raudhah pun tetap sama 1.000 pahalanya. Dan terlalu banyak hadis yang maudhu, maaf saya bahasakan, ini hadis dusta. Orang sholat di Raudhah akan diampuni sekian banyak dosanya dan segala, ini semua tidak benar. Akan dapat syafaatku pada hari kiamat. Coba anda kembali ke kitab-kitab maudhu'at, hadis dusta, nggak pernah Nabi SAW sampaikan. Jadi jangan dikarang-karang saudaraku, akhirnya memaksakan diri masuk ke Raudhah, diinjak-injak kepalanya dan seterusnya. Tidak perlu. Sholat tahiyat masjid di seluruh Masjid Nabawi dan sholat di dalam Raudhah sama aja 1.000 pahalanya, insya Allah sama. Tetap kita memuliakan Masjid Nabawi, tetap kita menganggap Raudhah itu bagian yang dikatakan Raudhah memang masjid awalnya Nabi SAW. Tapi tidak ada seperti yang banyak disebarkan dari hadis-hadis palsu itu mengatakan ada fadilah khususnya. Allahu alam. Dan fahami tadi hadis tentang sebab wurudnya, sebab disebutkannya hadis itu. Bagaimana solusinya apabila imam membaca surah Al-Fatihah super cepat? Apakah di kemudian hari saya hindari imam tersebut dalam sholat di masjid dan sholat di masjid lain? Tentu saja. Kalau dia ngaco bacanya, ya jangan. Apalagi dia sholat jahar, ya, sholat ngerasin suara, subuh, maghrib, isya, itu kan kita dengar. Kalau sholat duhur, sholat asar, nggak ada kedengarannya, gitu nggak ada masalah. Karena kita wajib ingkar mungkar kalau yang kelihatan di depan mata, kalau nggak kelihatan nggak ada. Gitu ya. Jadi saya sarankan cari masjid lain. Lebih baik lagi kalau kita berikan masukan, lebih baik lagi. Pak Ustadz, sebelum saya tidur membaca doa di bawah ini. Apa ini? Bismika Allahumma ahya wa amut, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta bi nabiyyika alladhi arsal. Baik, selama 3 malam saya membacanya, tetapi setelah saya baca, tidur saya seperti diganggu syaitan. Saya lawan dalam mimpi saya dengan membaca ayat kursi, an-nas dan tasbih. Dengan sebisanya saya akhirnya bisa bangun dari tidur saya. Saya khawatir bila saya kembali baca pada malam-malam berikutnya hal serupa akan terulang. Mohon doa tersebut
maka doa tersebut tidak saya baca dan tidur saya tidak diganggu. Padahal sebelum saya tidur saya sholat 2 rakaat dan witir. Yang saya ingin tanyakan, bolehkah saya teruskan doa tersebut? Itu waswas syaitan. Nggak ada hubungannya antara kita baca doa ini lalu syaitan ganggu. Kalau kita baca doa ini dapat pahala, dan memang tidak ada jaminan dengan baca doa ini kita selamat dari syaitan, nggak ada. Doa ini sahih, riwayat Abu Daud, dua-duanya hadis sahih, gitu kan? Ini diamalkan. Tetapi doa yang dianjurkan yang bisa mengusir syaitan ada. Hadis misalnya mengatakan siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur dia akan dijaga dari syaitan. Hadis yang lain juga, dua-dua hadis Bukhari, berbunyi siapa yang membaca ya ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wal ardh sampai akhir, gitu kan? Itu akan menjadi pencukup baginya. Kata ulama hadis, pencukup dari syaitan, nggak ada yang goda dia. Kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ditiup telapak tangan, diusap ke tubuh. Ini insya Allah tidak akan terganggu. Kalaupun sudah dibaca itu dan ternyata kita lihat dalam mimpi syaitan datang mengganggu, dan seperti tadi saya melawannya dengan ayat kursi, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, itu berarti memang kebanyakan seperti ini indikasi Anda ada gangguan sihir. Dan biasanya justru itu petunjuk dari Allah. Kalau Anda dalam mimpi berhasil membacakan ayat dan meniup lalu dia mati benar tuh, berarti Anda selamat dari sihir itu. Biasanya indikasi sembuh seseorang yang kena sihir itu, selain dia diruqyah, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, nanti dalam mimpi datang tuh, ada dilihat penyihir sama dia, atau dia dilihat syaitan, gitu kan, kemudian dia bacain ayat, begitu, gitu kan, begitu. Jadi memang kita melihat dalam mimpi kita, Allah SWT berikan, malah itu positif. Maka saya sarankan lanjutkan, jangan malah berhenti, itu kan, jangan malah berhenti, tapi tambah dengan ayat-ayat tadi atau bacaan tadi yang saya sampaikan, ayat kursi, 2 ayat terakhir dari akhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali, ditiup telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Tentu yang diusapkan hanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Ayat kursi sama akhir Al-Baqarah tidak ada perintah untuk ditiupkan ke telapak tangan. Bagaimana hukum sholat Jumat untuk teman-teman kita yang bekerja di anjungan lepas pantai pengeboran minyak dengan schedule 2 minggu atau 1 bulan berada di lokasi tersebut? Apakah sah apabila sholat tersebut dihadiri oleh kurang dari 40 orang ya? Ini dari Imam Syafi'i. Apakah teman-teman kita tersebut sudah digolongkan orang-orang yang keluar dari Islam ya? Tentu saja boleh, sholat saja. Sholat Jumat itu sudah pernah saya jelaskan, 2 orang saja sudah masuk wajib kerjakan Jumat. Hukum adanya sholat berjamaah 1 imam 1 makmum berlaku pada Jumat. Riwayat yang dipegangi oleh sebagian orang, saya tidak katakan ini Imam Syafi'i rahimahullah ya, karena saya tidak pernah temukan di buku beliau masalah itu, tapi riwayat yang menjelaskan 40 orang sholat Jumat adalah riwayat sahabat Nabi ya. Itu namanya, pernah saya sebutkan ya, ada sahabat Nabi dari Ansar yang masyhur ya, saya subhanallah tidak ingat sekarang namanya, tapi sahabat ini memang pernah mengumpulkan As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. As'ad ibn Zurarah, beliau orang Ansar, beliau pernah waktu Nabi SAW masih di Mekah dan sudah ada perintah ya gitu untuk sholat Jumat, beliau mendirikan sholat Jumat di rumah beliau dan terkumpul sahabat dengan beliau 40 orang gitu kan. Tapi ini bukan tolak ukur, karena waktu itu kebetulan 40 orang pas yang ikut sholat Jumat, dan ini sudah saya jelaskan dalam materi sirah saya, bisa dilihat, diikutin pada saat materi sebelum hijrahnya Nabi SAW. Jadi ini memang sah saja, insya Allah sah saja gitu. Dan sholat Jumat ini teman-teman sekalian permudah aja, artinya gini, sholat Jumat itu kalau kita kayak ini di lokasi-lokasi susah, berat gitu kan, maka kita bisa melakukan sholat Jumat dengan sederhana, 2 orang pun bisa, 10 orang pun bisa, berapa orang pun bisa, dan dipermudah. Permudah dalam arti kata masuk waktu baru kumpul semua gitu kan. Kemudian naik 1 orang jadi khatib, dia azan, dia salam, kemudian khatibnya muadzinnya azan, kemudian dia mulai khutbah, dan khutbah mulai dengan pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, baca 2 kalimat syahadat, kemudian langsung masuk ke inti. Walaupun kata ulama membaca 1 ayat dengan terjemahannya, sebuah hadis dengan makna-maknanya sudah cukup, gitu kan, sudah cukup. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seseorang yang khutbahnya dipendekkan dan sholatnya dipanjangkan. Dia boleh sampaikan itu secukupnya. Mungkin pakai kitab Riyadhus Shalihin kalau memang dia jauh, tidak ada seorang ustadz yang bisa ceramah, dia baca
ayat hadisnya dibaca terjemahannya, apa yang diambil hukum dari situ, insya Allah 5-10 menit sudah cukup. Kemudian dia tutup dengan duduk, khutbah kedua dia berdoa, lalu kemudian sudah iqamah sholat, dia sholat 2 rakaat selesai. Insya Allah rangkaian sholat Jumat itu bisa 20 menit, 25 menit sudah selesai gitu kan. Bahkan mungkin bisa lebih cepat daripada itu. Bukan buru-buru digerakkan, tapi kita meringkas dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi sah saja insya Allah sholatnya. Bagaimana jikalau kita sholat tapi memikirkan level-level sholat seperti yang Pak Ustadz rincikan dengan pembahasan barusan, apa tetap dapat pahala? Level-level sholat apanya mesti dibayangkan? Enggak, fokus bacaan saja, enggak usah bayangkan yang lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, fokus ucapan diucapkan, telinga kita mendengar, mata kita dibuka lihat tempat sujud. Udah, renungi maknanya. Kalau nggak ngerti maknanya, maka kita ikutin bacaannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dengar dengan kuping kita, gitu kan. Ar-Rahmanir Rahim kita dengar. Masa kalau dengar musik bisa konsentrasi, dengar Quran tidak bisa, gitu kan. Jadi gitu, seperti itulah. Jadi nggak usah bayangin apa-apa, nggak usah bayangin apa-apa. Tadi ada yang bayangin kambing sama ayam apa segala, nggak perlu, gitu. Apakah level-level tipe sholat tersebut berkorelasi dengan level-level dosa yang telah kita lakukan? Dalam artian level 5 itu dosanya sedikit. Iya tentu saja, karena itu memang ada hadis Nabi SAW ya. Jadi dosa itu bisa menghambat rezeki dan bisa menghilangkan atau mengurangi konsentrasi kepada Allah SWT. Malasnya kita ibadah justru karena adanya dosa, salah satunya. Maka coba perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Saya punya pengalaman pribadi, pernah saya belajar waktu saya masih kelas SMA kelas 3 di kota Madinah pada waktu itu tahun 1993. Kemudian saya di masjid kampus lagi menghafal materi balaghah. Memang agak sulit waktu itu materinya. Saya coba hafal nggak bisa, lupa terus. Saya juga kalau sholat, gitu kan, sering kadang-kadang tidak konsentrasi, lebih banyak menghayalnya. Subhanallah, ada teman dekat saya, Dr. Muhammad namanya, sekarang baru selesaikan S3-nya doktornya, adik kandungnya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya gitu kan. Maka beliau datang ke saya dan mau mengajar. Waktu itu beliau tingkat 2 kuliah di kuliah hadis, ngajar saya. Sebelum buka buku balaghah itu, saya dari asar ini sudah baca nggak faham-faham, dari habis duhur malah, pulang dari kelas ujian saya baca sampai menjelang isya belum faham. Habis isya dia datang ngajar saya, terus saya tanya, akhi, apa sih sebenarnya penyebabnya? Saya kalau sholat nggak konsentrasi, baca buku nggak bisa hafal-hafal. Dia ucapin kalimat subhanallah menyentuh saya. Dia bilang, mungkin kamu masih punya dosa. Padahal waktu itu saya masih kelas 3 SMA, dan ini teman-teman perlu tahu ya, saya SMA itu di Madinah. Di Madinah itu nggak ada bioskop, nggak ada karaoke, perempuan semua bercadar, pakai jilbab. Hiburan kami itu dulu kampus, Masjid Nabawi, gitu kan. Kalaupun kita masuk ke mall, ke pasar-pasar, nggak ada musik, beli kebutuhan, kemudian pulang ke kampus. Nggak ada celah yang kita katakan ada dosa kayak di Indonesia. Orang yang masya Allah SMA-nya di sini luar biasa kemana-mana. Tapi itu saja masih cukup membuat saya tidak bisa khusyuk gitu. Lalu dia bilang, coba akhi, ente istighfar kepada Allah SWT, kemudian coba sholat. Ya, kan? Mungkin tujuan dia waktu itu mengajak untuk sholat taubat ya. Ada hadis Nabi SAW riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Tidak ada seorang hamba yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, kecuali Allah ampuni dosanya. Maka saya astagfirullah wa atubu ilaih, saya berdiri, saya sholat waktu itu 2 rakaat menghadap kiblat. Subhanallah, begitu saya salam, ini pengalaman pribadi, begitu saya salam, saya belajar dengan dia setengah jam, buku itu saya fahami. Setengah jam buku itu saya faham. Bahkan saya hafal hal-hal yang tidak saya hafal sebelumnya, yang sudah mungkin 6 jam saya belajar, gitu kan. Subhanallah, saya jadikan patokan, ternyata memang dosa bisa jadi penghambat itu. Maka makin pekah, makin dekat dengan Allah SWT, maka makin berpengaruh kehusyuan tentunya. Di kampung paman saya di daerah Seragi, Banten, kalau kita meninggal kita harus banyak uang, karena kalau banyak uang bisa banyak orang yang menyolati kita, karena di sana sudah ma'ruf, setiap orang yang menyolati akan diberi uang minimal per orang 5.000, standarnya 10.000. Bagaimana caranya menyadarkan orang-orang di sana, mengingat kebiasaan ini sudah melekat erat di masyarakat, sementara paman saya ingin banyak yang menyolati ketika dia meninggal kelak. Sampaikan hadis Nabi SAW. Ini bukan masalah 5.000, 10.000. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, sampaikan apa adanya, selebihnya tawakal kepada Allah. Nabi SAW bersabda, siapa yang mensolati jenazah dapat 1 qirat pahala. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa itu 1 qirat? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Ini bukan 5.000, 10.000.
nggak usah ditawarin duit, harusnya dia saat datang dia sudah tahu 1 qiraat. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai selesai dimakamkan dapat 1 qiraat lagi, 1 qiraat pahala. Tahu gunung Uhud itu besarnya, diameternya itu 3 kilometer, gunungnya besar gitu kan, luar biasa pahalanya gitu. Kenapa harus terpengaruh dengan itu? Sampaikan. Jadi ini harus disampaikan apa adanya, tidak usah khawatir ya, walaupun itu sudah melekat. Hidayah di tangan Allah SWT, kita tugasnya menyampaikan. Saya di sini teriak-teriak bicara, subhanallah, kita bicara seperti ini. Saya ikhwani, wallah, demi Allah saya tidak pernah programin. Kadang-kadang saya datang, saya nggak belajar nih, saya nggak baca, nanti di sini baru saya buka. Apa yang saya loncarin kayak terbuka, bicara begitu saja ngalir. Saya berpikir kadang-kadang kalau saya pulang, subhanallah, dari mana ilmu yang saya dapatkan ini? Saya berpikir kayak Allah ngalirkan begitu saja gitu kan. Dan tugas saya hanya menyampaikan. Allah ingatkan, oh kisah ini terlintas, saya sampaikan. Saya nggak pernah siapkan ini, saya nggak siapkan, alhamdulillah. Tapi begitu datang saya ngomongin. Setiap hari masuk di WhatsApp, di SMS, Ustaz jazakallah khair, saya berubah, saya suami istri, saya jadi taubat, saya jadi tinggalkan riba, saya jadi gini. Karena dengar ceramah Ustaz, lisan saya cuma bisa mengatakan alhamdulillah. Tugas saya cuma menyampaikan. Selebihnya hidayah di tangan Allah. Teman kita dari Amerika, dari Prancis, dari Jerman, dari mana-mana nih pada hubungin saya nih, Ustaz terima kasih, ada yang difoto di WhatsApp dikirim, ini Ustaz saya lagi dengar dosa besar ke-42, dosa besar ke-58, dosa besar yang begini. Alhamdulillah, tugas kita menyampaikan. Mau itu sudah ngakar, mau tidak ngakar, bukan urusan kita. Allah bisa hilangkan. Sampaikan saja apa adanya. Daripada 5.000, 10.000 sebelum sholat disampaikan, gitu kan? Kalau bisa sempat sampaikan. Kalau ini pahalanya 1 gunung, 1 qiraat, ikhlaskan niat datang, bukan karena duit 5.000 atau 10.000-nya. Gak usah khawatir insya Allah. Kalaupun ada orang, memang kalau ada yang sholat lebih banyak, itu lebih mudah untuk mendapatkan ya syafaat. Karena kalau mereka berikan kesaksian, Allah terima kesaksiannya. Dalam hadis Bukhari pernah ada jenazah lagi lewat, lalu kata para sahabat, ini orangnya kurang baik nih, jadi rupanya punya beberapa kesalahan. Kata Nabi SAW, hati-hati, perkataan kalian bisa jadi saksi, gitu kan. Lalu lewat jenazah yang lain, lalu para sahabat mengatakan, orang ini baik nih. Kata Nabi SAW, perkataan kalian akan jadi saksi, sesungguhnya kalian saksi Allah di muka bumi, gitu kan. Jadi artinya bisa berlaku tuh apa yang kalian ucapkan. Maka ucapkanlah yang baik-baik. Kata Nabi SAW, udhkur mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan jenazah kalian, tidak usah bicara keburukannya lagi kalau sudah meninggal. Udahlah, udah berlalu sudah, maafin saja, gitu kan. Seperti itu. Bolehkah memberikan denda berupa uang dalam sebuah transaksi dengan maksud untuk menertibkan atau menghindari penipuan? Misal, pemilik barang ingin menjual barangnya dengan cara dengan cara cicil melalui perantara. Ketika perantara memperoleh pembeli, maka si perantara ini mendapatkan komisi. Namun jika ada pembeli yang batal membeli setelah cicilan berjalan, maka si agen itu dikenakan denda. Tentu kalau memberikan bonus karena orang itu mendatangkan pembeli, karena menjual barang itu boleh, itu nggak masalah, kan itu sebagai jasa dia. Tetapi denda nggak boleh, denda nggak boleh, denda masuk dalam masalah riba, nggak boleh. Denda dengan alasan apapun tidak ada dalam Islam. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Pernah ada yang kirim kepada saya, ini ada fatwa menyampaikan kalau boleh denda sebagai bentuk iqab, ya hukuman. Tapi ini tidak benar. Allahu a'lam, tidak pernah. Nabi SAW tidak pernah ajarkan adanya hukuman seperti ini. Tidak pernah ada penalti di zaman Nabi SAW, tidak pernah ada. Yang ada, ini nggak bayar utang ya Rasulullah, maafin. Nabi SAW suruh maafin, bukan disuruh tambah penalti, nggak ada. Maafin. Yang memaafkan ya, orang yang membayar utang, gitu kan. Orang yang kalau dia nagih utang kemudian dia maafkan, tidak bisa bayar utangnya, dimaafin, dia akan diberikan pilihan dari bidadari yang dia ingin pada hari kiamat, gitu kan. Jadi maafin saja, dapat bidadari itu. Alhamdulillah, ini pertanyaan terakhir, kalau tidak akhwat protes nanti. Ustaz, bagaimana jika sutra kita akan terputus karena dilalui oleh anak-anak kecil? Ini sudah saya jawab tadi. Ana pernah mendengar bahwa hitungan pahala solat kita ada dihitung 1/8, 1/6, 1/10 dan seterusnya. Apa ada hadis sahihnya? Hadis sahih itu. Hadis sahih yang saya tahu. Allah alam, yang saya tahu ini diriwayatkan dalam ahli sunan, gitu kan. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan semua ini tentang Nabi SAW mengatakan ada yang tidak menerima sholatnya kecuali seperbegini, kecuali begini, sampai dikatakan 1/10. Itu ada. Mengenai panggilan sayang antara suami istri, ada yang satu sama yang lain saling panggil umi dan abi, adik dan kakak dan lain. Bagaimana hukumnya Ustaz? Boleh saja, nggak ada masalah. Selama itu panggilan baik, panggilan sayang, nggak masalah. Yang penting jangan anggap betul istrinya sebagai umi, gitu kan? Itu nggak boleh, hukumnya lain. Kalau seorang laki-laki mengatakan kamu seperti ibu saya, itu nggak boleh, itu dosa sendiri, itu nggak boleh.
Nggak boleh juga sih istri mengatakan ini seperti ini abi saya, bukan suami, itu nggak boleh. Tapi kalau hanya panggilan-panggilan saya nggak ada masalah insya Allah. Boleh saja, selama itu panggilan positif, boleh dipakai dalam suami istri. Allahu a'lam. Mudah-mudahan insya Allah ini bermanfaat. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya lupa nih, tapi yang pekan lalu, insya Allah nanti pekan depan lah ya. Kalau sudah bertanya ya sudah, alhamdulillah. Saya juga sebagai penutup saya ingin sampaikan teman-teman sekalian. Saya sekarang lagi meminta supaya teman-teman yang hadir ataupun yang mendengarkan ceramah kita, kalau Anda punya peluang-peluang yang Allah mudahkan untuk menjadi RT di sekitar tempat kita tinggal, menjadi RW, menjadi lurah, camat, mungkin pada tingkat level lebih tinggi, wali kota kah, gubernur kah, ada mungkin yang lebih tinggi lagi sampai ke presiden, silahkan tempuh itu. Apalagi kalau sudah mengikuti dakwah sunnah. Kan itu, karena ini penting ya, ini penting, jangan malah keluar. Saya kemarin didatangi oleh satu orang teman-teman kita dari aparat polisi kepolisian, rupanya jabatannya sudah cukup bagus. Dia datang ke saya, Ustadz, saya ngajukan resign, mau keluar Ustadz. Kenapa Pak mau keluar? Iya karena saya dilarang berjenggot di kepolisian. Saya bilang gini Pak, sebentar, Bapak disuruh, Bapak cuman diejek, ditegur, atau memang akan dipecat kalau pelihara jenggot? Bedakan. Kalau cuma ejekan, kalau cuma singgungan, nggak usah keluar, jangan keluar, biarin aja. Udah orang bicara itu biasa gitu. Sampai nanti Anda target punya jabatan tertentu. Karena kalau kita sudah paham sunnah, kita sampai pada jabatan tertentu, nanti dengan jabatan itu kita bisa terapin sunnah di instansi kita. Selama ini dakwah sunnah ini merayap di bawah nih. Orang-orang yang di atas ini pada belum paham nih. Berapa banyak wali kota, gubernur, mungkin juga sampai presiden dan wakil presiden mungkin belum paham sunnah itu seperti apa, sehingga bisa saja isu-isu yang tidak baik disampaikan ke mereka tentang dakwah sunnah. Satu instruksi bisa memberhentikan dakwah sunnah ini, gitu kan? Jadi saya kemarin juga kedatangan ada orang yang mengatakan, Ustadz RT nih, tapi pas 17 Agustus kita buat acara ada musiknya, kebetulan alhamdulillah sudah ikut pengajian. Saya bilang coba ubah, Anda kan RT, bisa ubah program daripada lomba makan kerupuk, lomba kelereng, gak ada gunanya. Coba lomba ceramah, lomba cerdas cermat. Kalau ada orang muslim bisa kok. Lomba sesuatu yang bermanfaat lah. Banyak kan, masa tidak ada program pendidikan yang bisa diterapkan? Terapkan itu, kan bagus ya. Bukan mustahil. Kalau mayoritas muslim, lomba buat ibu-ibu hafal juz amma, yang paling banyak hafalannya dapat apa? Bisa, bukan mustahil. Surah tertentu, bacaannya yang paling benar. Misal, sederhana, daripada lomba kelereng, apa manfaatnya? Itu kan. Kelerengnya jatuh atau tidak, nggak ada manfaat. Saya subhanallah kadang-kadang lihat, maaf, kalau teman-teman yang buat program ini, saya bukan menyalahkan Anda, tapi saya berpikir apa manfaatnya? Lomba makan kerupuk, nyusahin diri, ambil kerupuknya makan kan enak. Ini susah-susah ngapain gitu? Apakah itu ada prestasinya karena menang makan kerupuk? Subhanallah. Itu bukan lomba karung lah, apalah. Saya lihat itu subhanallah tidak ada. Allahu a'lam ya, memang hiburan, tapi coba hiburan itu dihubungkan dengan hal yang bermanfaat, kan gitu bisa ya. Nah, insya Allah bisa, mungkin bisa kita buat planning program. Allahu a'lam. Itu yang saya ingin sampaikan, supaya memang teman-teman kita ini insya Allah bisa lebih menjelaskan masalah-masalah sunnah gitu kan. Jadi kepada kaum muslimin lebih jauh, mudah-mudahan bisa lebih memahami, dan itu insya Allah termasuk amal jariyah. Allahu a'lam. Ayah saya membangun tempat sholat di halaman rumahnya khusus untuk keluarga. Apakah hukum tempat sholat itu sama dengan masjid? Kalau tidak dikumandangkan azan, hanya iqamah saja. Dan sepertinya ayah saya lebih senang jika saya sholat di tempatnya daripada sholat di masjid dekat rumah. Jazakallah khair. Kalau yang saya tahu ya, setahu saya adalah kalau ada seseorang punya tanah misalnya 1000 meter di depan rumahnya 10 kali 10, tepatnya 100 meter, dia niatkan untuk wakaf, untuk sholat. Nah, mau bentuknya ada menarahnya atau tidak, ada kubahnya atau tidak, yang penting dia niatkan untuk tempat sholat, berarti sudah jadi masjid, sudah menjadi masjid. Cuma memang kalau dia niatkan tempat sholat seperti itu, dia harus buka untuk umum. Ya rugi kalau enggak, karena makin banyak orang sholat, ya makin banyak pahalanya otomatis gitu kan. Jadi enggak boleh eksklusif untuk keluarga saja, walaupun itu di halaman rumah, jadi bisa dibuatin jalan orang lain bisa masuk gitu. Jadi itu sudah berlaku hukumnya masjid, dan sebaiknya tetap ada azan. Kalau sudah diniatin untuk tempat sholat seperti itu, ya azan sudah. Dan saya sudah bilang sama teman-teman yang di kantoran, kalau ada building 10 lantai,
Di lantai 7 misalnya ada satu blok ruangan, walaupun cuma 5 kali 5 meter misalnya, diniatin untuk musolahnya, untuk masjidnya, itu sudah masjid. Hukumnya sudah hukum masjid. Walaupun ulama mengatakan lebih afdal kalau masjid jami' yang ada sholat Jumatnya itu lebih afdal. Karena makin banyak orang sholat, maka makin besar pahalanya, gitu kan? Makin baik. Ya. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Makanya tetap berhukum seperti hukum masjid. Apalagi memang itu sudah dasarnya diniatin, sudah nggak berubah, dia jadi musola. Kalau mungkin satu waktu kantor itu pindah barangkali baru dibongkar, itu lain. Tapi tetap selama dia sudah diniatkan di blok untuk masjid, untuk sholat, berarti sudah berlaku padanya, gitu kan? Sudah berlaku hukum masjid. Ada tahiyat masjidnya, dapat fadilah ke masjid, sama ya, sama saja. Walaupun lebih afdal sekali lagi tempat sholat jami'. Dan itu ulama rincikan pada saat membahas masalah i'tikaf di bulan Ramadan. Bolehkah i'tikaf dilanggar, di surau kalau kita, atau harus masjid yang ada sholat Jumatnya? Maka mereka mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan boleh. Karena hadis Nabi SAW yang berbunyi, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura, telah dijadikan untukku bumi ini semuanya jadi masjid, bisa jadi masjid dan semuanya suci tanahnya, maka berlaku di mana saja. Dasarnya gereja dibeli oleh muslimin, diniat jadi masjid, gitu kan? Sudah jadi masjid. Makanya di situ tinggal diniatkan saja. Yang tidak boleh itu kalau memang dasarnya tanah itu kuburan. Nah, ada kemarin yang tanya kepada saya di Tanjung Priuk, Ustadz hukumnya gimana nih? Ada masjid di Tanjung Priuk, asalnya itu memang pemakaman umum, tapi karena sudah berjalan waktu, gitu kan, kuburannya nggak dibongkar, langsung dibangunin masjid di atasnya. Wah, ini saya bilang nggak boleh dipakai sholat, mutlak ini nggak boleh, karena itu kuburan, gitu kan. Nggak bisa, kecuali jenazahnya dikeluarin semua, tulang-tulangnya dipindahin di pemakaman yang lain, tanahnya sudah bersih dari jenazah, baru bisa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya, tidak boleh menjadikan la taj'alu kuburakum masajid, tidak boleh kalian jadikan masjid kalian sebagai masjid kalian itu kuburan, gitu kan. Tidak boleh sama sekali, baik ada kuburan di situ, ya, atau dibangun untuk kuburan tadi. Ustaz, doa antara iqamah dan azan kan makmur atau mustajab, mana yang harus saya lakukan sementara waktunya singkat? Maksudnya antara sholat kali ya, sholat dengan doa. Ya, kalau saya sarankan gabungkan keduanya. Sholat qobliyah, dalam sujud berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan ya. Bahkan saya sarankan beberapa jemaah saya itu agar mereka kalau lagi sholat qobliyah ya, itu memperlama sholat, gunakan untuk doa. Jadi menggabungkan antara lamanya sholat dan gitu dengan adanya doa dalam sholat itu. Karena memang kita dibolehkan, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Salah satu ciri Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, diberikan julukan Sajjad. Dan beliau itu disebutkan dalam kisah hidupnya, beliau kalau punya hajat tidak mengangkat sujud kepalanya dari sujud sampai Allah kabulkan. Sujud sama Allah SWT terus sampai dia merasa hatinya plong. Begitu diangkat kepala dia yakin Allah sudah ijabah. Jadi kadang-kadang sampai temannya mengatakan, Sufyan ats-Tsauri sujud sementara saya tawaf 7 kali dia masih belum angkat kepalanya. Jadi kita boleh, jadi kan? Boleh juga selesai salam baru kita angkat tangan berdoa, itu boleh saja, tapi boleh digabungkan keduanya. Ustaz, apa hukumnya doa meminta doa panjang umur? Boleh saja, tapi fahami ya, meminta doa, misalnya kita mengatakan Allahumma tawwil umri, ya Allah panjangkan umur saya. Di sini bukan berarti kalau Allah sudah tentukan 65 lalu bertambah jadi 67, enggak. Maknanya masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi hadis sahih riwayat Imam Ahmad, siapa yang ingin diberkahi umurnya dan diluaskan rezekinya, dia melanjutkan hubungan silaturahim, gitu kan. Jadi artinya Allah berkahi, kalau dia umurnya 65 akan meninggal, pada saat dia mengatakan ya Allah panjangkanlah umur saya, maka akan masuk ke makna bahwasanya ya Allah berkahi umur saya. Jadi kalau ada dia umur 65, ada juga orang yang
akan berumur 65, si A dan si B. Si A berdoa selalu Allah berkahi dan Allah panjangkan umurnya, si B nggak pernah berdoa. Maka kita temukan si A yang selalu berdoa ini dalam 65 tahun itu dia banyak sekali melakukan perbuatan amal saleh. Sudah membangun masjid berapa banyak, sudah bantu anak yatim, sudah ada tanah wakafnya, udah banyak Quran yang disebarin, luar biasa gitu. Nah itu maksudnya yang diberkahi. Jadi kalau anda pun minta bukan berarti umurnya bertambah dari ajal yang telah Allah tentukan, karena itu sudah tidak akan berubah di Lauhil Mahfuz, tidak mungkin, tapi akan diberkahi umurnya. Ketika makmum masbuk mendapati imam sudah rakaat terakhir lalu sampai pada tasyahud akhir, apakah bacaan tasyahud makmum seperti pada tasyahud awal atau tasyahud akhir? Tentu tasyahud awal sama akhir sama saja, nggak ada bedanya. Dua-duanya sampai selesai salawat. Perbedaan dasarnya adalah setelah tasyahud akhir itu ada doa, dan sudah pernah kita pelajari 13 macam doa. Perlu juga saya sampaikan sama teman-teman, khawatir saya lupa, dosa-dosa besar ini kan ada sekitar 106 dosa besar ya. Setelah saya pantau dengan teman-teman tim kameramen, ternyata masih ada beberapa dosa besar yang belum sempat direkam, gitu kan? Dan juga teman-teman di sini yang ikut mungkin tidak semuanya ikut dari awal. Waktu dari masjid BI sampai Masjid Al-Azhar pun itu rata-rata sudah dosa sekian puluh, gitu kan? Maka insya Allah ini di bahasan malam kita malam ini itu dosa besar terakhir satu sebelum terakhir. Jadi pertemuan Rabu akan datang itu sudah dosa raya terakhir sekali. Kurang lebih sudah yang 106, gitu kan? Yang tadi itu sekitar 105. Nah, nanti setelah selesai ini kita akan review 50 dosa besar. Dan nanti akan kita ulangin dari 1 sampai 50 insya Allah kembali, agar memang sempurna teman-teman yang belum ikutin dari 1 sampai 50 itu. Ya selebihnya dari 50 sampai 106 itu anda bisa lihat di YouTube nanti insya Allah, gitu kan? Itu akan kita insya Allah akan ulangin. Ini bukan ulangin sebenarnya ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak ikut sekalian juga bisa diupload ke YouTube, itu akan lebih baik. Saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan jika lewat salah satu dari 3 makhluk, anjing, keledai, wanita di depan kita yang sedang sholat, maka sholat tersebut batal. Nah bagaimana maksud hadis tersebut Ustaz? Tadi kan saya jelaskan, ya kan? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau memang lewat di depan kita ya sholatnya batal, memang sholatnya batal ya diulangin, kita berhentikan sholat lagi, gitu kan? Itu secara zahirnya hadis memang begitu. Secara zahirnya hadis memang begitu. Tapi kan alhamdulillah keledai nggak ada di Indonesia, gitu kan? Alhamdulillah. Anjing ada, tapi anjing disuruh jangan pelihara, gitu kan? Dan umumnya kalau anjing ada di tempat-tempat umum kaum muslimin pasti diusir biasanya. Kecuali Allahu alam ada yang keluar dari jalur normalnya nih. Banyak orang-orang Islam yang sengaja pelihara anjing. Sampai pernah ada satu ibu bilang, kenapa sih Ustadz Islam itu keras sekali nggak boleh pelihara binatang? Emang ibu pelihara apa? Pelihara anjing Ustadz. Emang ibu nggak bisa alihkan ke hewan lain? Ada kucing, ada ayam, ada kambing, banyak yang boleh. Kenapa harus anjing? Najis lidahnya, gitu kan? Haram untuk dimakan, nggak boleh. Pelihara kambing enak atau ayam, gitu kan? Lapar pengen potong, Bismillah makan kan enak. Beli lagi nanti, kan? Jadi jangan aneh-aneh gitu. Apakah batal apabila anak kecil perempuan yang memotong sutra kita? Enggak, kalau belum balik nggak batal. Jadi ini masuk wanita ya, karena dalam hadis dikatakan imro'ah. Makna imro'ah artinya wanita yang sudah balik. Kalau masih anak kecil main-main di depan kita tuh nggak batal, insya Allah nggak batal, gitu kan? Bahkan Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, anak perempuan dari Zainab, ditaruh di depan Nabi SAW dan digendong lagi, dan itu di depan Nabi SAW, gitu kan? Maka itu tidak masuk insya Allah kecuali yang sudah balik. Dan ini kalau lewat ya, kalau lewat. Ingat hadis Bukhari kalau antum pernah mendengarkan, kalau Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya mengetahui Nabi SAW lagi sholat malam pada saat kaki saya terlintas di depan Nabi SAW, dan beliau kalau mau sujud mengangkat kaki saya, dipindahkan. Itu tidak batal karena Aisyah radhiyallahu anha lagi tidur tidak sadar kakinya terlintas ya, karena kecilnya ruangan. Maka Nabi SAW lagi sholat, itu kaki Aisyah sempat terlintas di depan beliau, dan beliau tidak menganggap itu membatalkan, dipindahkan. Ini maksudnya memotong, memang lewat, gitu kan? Lewat ini. Terkadang di saat sholat Jumat ada dering HP yang mengganggu konsentrasi kekhusyuan sholat. Apakah pemilik HP bisa melakukan gerakan untuk mematikan dering tersebut yang ada di lantai? Menurut Ustaz apa hukumnya merokok?
mengapa masih ada yang merokok di lingkungan masjid? Tentu saja boleh ya, tidak masuk dalam gerakan sia-sia kalau sesuatu yang mengganggu kekhusyuan. Dalam hadis kata Nabi SAW, diambil daripada hadis Bukhari, ulama narik hukum-hukum banyak di situ. Kalau seseorang di antara kalian sedang beringus atau tertahan lendir di tenggorokannya, maka dia boleh mengeluarkannya ke arah kiri tubuhnya agar tidak terganggu konsentrasi sholatnya, ke kiri tubuh. Dalam riwayat lain, jangan dia membuang ke arah depannya karena ada Allah di hadapannya, dan jangan dia buang ke arah kanannya karena ada malaikat yang sedang mengawasi sholatnya. Jadi dia boleh keluarkan. Kata ulama, dari hadis ini diambil sebuah hukum, kalau ada sesuatu yang mengganggu konsentrasi sholat maka dibolehkan. Di antaranya tadi mematikan HP misalnya. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian, begitu mau masuk sholat di silent. Dan usahakan gini, kata-kata lupa itu harus hilang dari benak kita ya. Jangan bilang saya pelupa, nggak boleh. Nah, itu sugesti negatif. Enggak, saya nggak lupa. Emang gitu. Konsentrasi, coba belajar fokus gitu kan. Jadi enggak, insya Allah sebelum masuk memang ditanamkan dalam jiwa kita, harus kita kecilin atau hilangkan, silent aja kan itu. Getar juga nggak usah, nanti lagi waladhdallin getar di dadanya gitu kan. Jadi nggak usah, silent aja, memang nggak ada suara. Habis sholat kembali lagi, silahkan. Itu saran saya. Tapi boleh, hukumnya di sini boleh. Yang ditanyakan tadi boleh insya Allah, selama memang itu ya tidak mengganggu sholatnya dia. Kalau kita menyimpan dana di bank syariah, maaf, ini masalah merokok sudah sering saya jelaskan. Hukumnya tidak boleh, tidak boleh, haram. Ya, itu sudah panjang, itu pakai mat supaya jelas. Itu matnya mat lazim lagi, gitu. Saya pakai 6 harakah, haram, nggak boleh, nggak boleh. Dokter bilang nggak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar, foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa, gimana? Haram, nggak boleh. Saudaraku banyak nih jus mangga, masya Allah enak. Minum susu, makan wafer, banyak. Kenapa harus rokok? Rokok haram, nggak baik, bau mulutnya nggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam, nggak ada manfaat uangnya, haram yang dikeluarkan. Tinggalin itu syaitan itu perbuatan syaitan. Saya sudah gitu aja, sudah banyak contoh saya kasih. Ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru TK, guru SD di Saudi. Syekh, dari mana anda bilang rokok haram? Kata Syekhnya, firman Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Dia bilang, ya Syekh, tapi saya tidak anggap itu khaba'is, saya enggak anggap buruk rokok. Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumahmu, kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang, Syekh. Kenapa kamu larang? Katanya baik, gitu kan. Kalau perlu beliin mereka satu bungkus gitu. Sekalian anak bayinya kasih rokok. Kalau baik, tak baik. Dia sendiri tahu, gurunya untung berakal tuh, dikeluarin batang rokoknya, dipatah-patahin, udah dibuang. Oh, sekarang saya tahu kenapa haram, Syekh. Udah haram, gitu kan? Tidak boleh, ini bahaya. Apalagi lingkungan masjid, ini luar biasa ini. Nah, saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini. Pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia. Saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari teman-teman dari MUI. Saya ditelepon dari beberapa ormas, Ustaz Khalid tolong datang. Kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih, butuh antum hadir. Baik, khalas, saya hadir. Subhanallah, saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih. Saya kaget, lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok, mulai bakar rokok. Loh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama, merokok dia satu merokok, sana buka rokok lagi, sana buka rokok lagi. Masya Allah gitu. Ini mulai menyebar nih, asap, lagi pecahin masalah umat. Wah, hebat sekali. Ini luar biasa. Lagi pecahin masalah umat, ngepul juga. Wah. Setannya ikut bisikin tuh. La ilaha illallah. Terdengar azan, sebelahnya masjid. Saya dibisikin sama yang undang saya. Ustaz, kita mau selesaikan dulu, nanti kita sholat berjamaah. Hah? Ajib. Azan tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya nggak pernah datang seumur hidup lagi. Saya nggak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya.
Ini apa ini? Gitu kan. Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana Allah mau berkahi? Gitu kan? Nggak mungkin. Udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan, bangunnya bagus, ber-AC. Tapi ya sudahlah, qadarullah ma syaa fa'al. Semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik, tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini? Kalau kita menyimpan dana di Bank Syariah Indonesia, apakah hasil dari bagi hasilnya bisa dimasukkan, bisa dikategorikan halal ya, dibuat untuk makan? Ya insya Allah, mudah-mudahan. Ya, saya cuma mengatakan begitu insya Allah, karena saya tidak pernah terlibat menjadi Dewan Syariah, atau saya tidak pernah tahu secara khusus sistemnya, secara detail ya. Tapi selama ada Dewan Syariahnya, ada para teman-teman di situ, insya Allah yang faham masalah syariah dan mereka mengatakan itu boleh, setahu saya boleh, gitu kan. Jadi saya berbicara secara global, tapi secara khusus saya tidak bisa memberikan gambaran. Saya sering mendengar ceramah Ustaz di YouTube, tapi akhir-akhir ini kalau ceramahnya mulai menyinggung penjelasan mengenai apa ini? Syiah, tasawuf, suara selalu hilang. Sekedar masukan untuk selalu tetap di-update dan minta tolong jamaah yang punya kemampuan IT untuk membantu memberikan proyek setiap ceramah di-upload ke YouTube. Sebenarnya begini, ini Pak Diarto kebetulan ada di sini, bisa konsultasikan langsung. Jadi memang dulu kita di awal tim ini dibentuk, kamera kita masih sederhana, dan masih pakai kamera sederhana, dan kadang-kadang memang pada saat di-upload pun itu masih dengan sangat sederhana caranya. Mungkin editingnya juga seperti itu. Sekarang alhamdulillah sudah ada teman-teman kita, alhamdulillah di antara kaum muslimin yang menyumbang, kamera-kamera kita sudah mulai berkembang, dan mereka insya Allah juga punya andil di pahala. Dan sekarang cukup banyak, sering ada yang WhatsApp ke saya dan SMS, Ustaz ini kayaknya ada yang sudah tidak bisa di-download. Sebenarnya bukan tidak bisa di-download, lagi diedit, itu ditarik kembali sama teman-teman tim, kemudian diedit kembali dari awal, dan baru ya dimasukkan kembali insya Allah. Ya mudah-mudahan kalaupun ada yang mau partisipasi silahkan. Anda mau pahala silahkan, tinggal hubungin Pak Diarto, beliau selalu hadir di acara-acara kita dan tinggal konsultasikan atau bicarakan sama beliau. So, saya mau tanya, apakah orang yang bertato itu tidak sah mandi wajibnya? Sah. Sah sholatnya, sah mandi wajibnya, sah zakatnya, sah puasanya. Dia berdosa karena tatonya dulu, gitu kan? Kalau dia sudah tobat Ustaz, tatonya gimana? Lebih baik dia hilangkan. Kalau dia nggak bisa hilangkan ya sudah. Taubat insya Allah sudah diterima sama Allah SWT. Dia berdosa karena perilaku tatonya dulu, karena itu kan merusak tubuhnya, gitu kan. Kalau dia bisa kembalikan, alhamdulillah itu jauh lebih baik, ya kan itu. Jadi sama dengan orang membersihkan kesalahannya itu sampai akarnya, itu lebih baik, gitu kan. Ada orang berobat masih ada bekas penyakitnya, tapi dia sudah berobat, dia sudah tinggalkan yang hal-hal yang membuat dia sakit, itu bagus saja. Tapi kalau orang tuntaskan penyakitnya sampai akar-akarnya, itu lebih baik, seperti itulah. Jadi tetap sah insya Allah. Yang saya tahu asal dia sudah taubat. Kenapa dalam sholat tahiyat akhir kaki kanan harus ditekuk? Ya itu perintah Allah. Perintah Allah. Mau dijawab apa kira-kira? Saya pernah kasih tahu ya, kalau ada yang berhubungan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, yang paling pertama imani dulu, jalankan dulu. Kalau ada hikmahnya baru kita ambil, gitu ya. Kenapa sholat duhur sama sholat asar dua-duanya 4 rakaat, padahal ini siang sama-sama? Kenapa gak jam 2 siang aja 4 rakaat? Loh Allah maunya begitu, Tuhan kita maunya begitu, ya sudah. Kenapa tahiyat angkat jari telunjuk? Kenapa bukan jari tengah? Ya nggak bisa. Allah maunya begitu, kan itu. Tuhan maunya begitu. Kitanya yang adaptasi, bukan kita tarik Allah untuk adaptasi dengan kita, enggak. Karena itu sistem ya, kita harus belajar. Memang begitu. Anda kalau kerja di perusahaan menyuruh, nah ini mungkin mudah difahami nih, menyuruh pakai baju putih perusahaan, Anda bilang nggak usah putih deh, bajunya hitam aja, gitu kan? Sama-sama rapi kok, nggak bisa. Perusahaan maunya putih gimana? Itu baju perusahaan, simbolnya harus sama. Kalau nggak dipecat, ya wajar Anda dipecat karena nggak ikut peraturan, gitu kan? Ini kalau sudah berhubungan sama pekerjaan, makanan cepat difaham, masya Allah. Apabila ada orang yang menjadikan badan kita sebagai sutra, apa harus menunggu orang tersebut selesai sholatnya? Bagaimana bila anak kecil yang lewat depan sutra? Ini sudah saya jawab tadi, anak kecil ya. Tentu saja lebih baik kalau Anda ada waktu berikan kesempatan, tidak usah berdiri dulu. Lebih baik kalau kita tahu di belakang kita ternyata ada orang sholat sunnah, kita memang tidak buru-buru, mungkin tunggu cuma 5 menit, 7 menit, ya sudah tunggu. Kita juga dapat pahala insya Allah. Jadi semua orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat ibadah, dia dapat pahala. Sama juga gini ya, ini coba rapi berlalu lintas. Jadi kalau ada orang lagi mau lewat,
kita lagi mau lewat juga. Banyak orang tidak mau ngalah. Ini pekah. Saya sering sampaikan di beberapa pengajian saya, kalau kita mengalah dengan niat memang mau mengalah, berbuat baik sama orang, insya Allah selama dia jalan duluan, insya Allah berapa jauh ban mobilnya jalan kita dapat pahala tuh. Kalau 2 mobil, 3 mobil mengalah, nggak apa-apa. Nanti ketinggalan Ustaz, insya Allah enggak. Orang yang buru-buru dengan orang yang memberikan jalan sama orang itu totonya sama aja sampai di lampu merah yang depan. Tergantung niatnya insya Allah. Apakah ada sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah asar? Jika ada berapa rakaat? Yang saya tahu ada qobliyahnya 4 rakaat. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, rahimallahu mri'in hafidha 4 rakaatin qabla al-asr. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakaat sebelum asar. Kalau ba'diyahnya ini Allah alam, yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW pernah mengerjakan 4 rakaat sesudah asar, gitu kan? Tetapi ini lebih umum, ulama mengatakan masuk dalam khususiyatun Nabi SAW. Ini sholat khususnya Nabi SAW. Atau sebagian ulama mengatakan kemungkinan besar waktu Nabi SAW kerjakan ba'diyah asar itu dan dilihat oleh sahabat, sebenarnya itu sholat qobliyah asarnya yang beliau terlewatkan. Karena beliau pernah praktikin dalam hadis Bukhari yang lain kan. Beliau pernah habis sholat asar tiba-tiba langsung sholat sunnah lagi. Habis sholat asar, sholat sunnah. Ya, 4 rakaat. Lalu beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah, sholat apa ini? Ada wahyu baru turun? Maksudnya, ini selama ini ada larang kami sholat ba'diyah asar. Kata Nabi SAW, ini ba'diyah duhur saya. Yang tadi saya tersibukkan dengan satu kaum yang punya hajat dengan saya sampai terlewatkan masuk waktu asar dan saya lupa. Maka beliau kerjakan setelah asar itu. Bagaimana etika ketika nama Rasulullah SAW diucapkan saat khutbah Jumat? Bilang SAW. Yang tidak jawab apa-apa itu tidak jawab salam, tidak jawab salawat, itu kalau lagi sholat, itu saja. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita, sholat ini dalam hadis Bukhari tidak layak dimasukkan perkataan apapun kecuali sholatnya. Jadi nggak ada jawab salam, tidak ada jawab salawat, nggak ada. Kalau kita habis salam ingat, ya kita mengatakan SAW dengan niat tadi. Kita mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau ingat, gitu kan? Kalau nggak ingat ya sudah, karena kita lepas daripada hukum, gitu kan? Kalau sholat maka hukumnya lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khalid mohon kasih tips jika Ustaz sholat apa yang dilihat di tempat sujud. Saya sering membayangkan tempat sujud saya seperti Ka'bah, kaligrafi Allah Subhanahu wa taala, membayangkan Allah bagaimana bisa. Namun tetap saja tidak konsentrasi, mendengarkan bacaan imam namun tidak tahu artinya. Jazakumullah khair. Nggak usah bayangkan apa-apa, sejadah saja biasa. Buka matanya, konsentrasi ke bacaan. Nggak usah menghayal apa-apa, nggak bisa mau bayangin Allah bagaimana. Mau bayangkan Ka'bah nggak perlu. Apakah dengan membayangkan Ka'bah kita akan khusyuk? Enggak, malah kemana-mana tuh. Nanti bayangkan juga orang tawaf, bayangkan juga orang pakai ihram. Mana itu? Nggak usah, ya sejadah saja, udah biasa. Kalau yang saya lakukan adalah saya biasa melihat, membuka mata saya di tempat sujud dan saya fokus ke bacaan. Sudah cukup itu insya Allah, gitu kan? Sudah cukup. Jadi tidak ada yang sulit sebenarnya. Jika tadi dibahas mudahnya seperti kita makan ayam, jangan membayangkan kambing. Lalu apa yang harus kita bayangkan ketika sholat? Fokus ke bacaan. Fokus ke bacaan. Itu contoh ya, contoh. Jangan bayangkan lagi kambing atau ayam gitu. Contoh saja. Jadi kalau kita mau fokus, belajar fokus itu konsentrasi dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jika ada 2 lembar uang kertas di dompet, 10.000 tua dan 1.000 masih muda. Mana yang harus dimasukkan ke kotak infak Ustaz? Apakah dinilai dari bentuk fisik uangnya atau nilai nominalnya? Nominalnya, keikhlasan pertama, nominalnya yang kedua, gitu kan? Nominalnya yang kedua tentu, nominal lebih besar. Jadi makin besar nominalnya maka makin besar pahalanya. Kecuali orang, kalau kita bicara hukum lain lagi, misalnya yang bersedekah 10.000 nggak ikhlas, gitu kan? Yang 1.000 ikhlas, nah itu lain lagi, gitu kan? Tapi tentu nominal, tentu diikuti sebelumnya dengan keikhlasan. Jadi keluarkan aja. Lain kali taruh 1.000 baru dan 10.000 baru, gitu kan? Iya. Maaf, ana mau bertanya tentang pembahasan dosa besar ke-12, masalah zina. Jika seseorang bertobat nasuha dalam hal zina di masa lalunya, apakah dia setelah bertobat ia harus minta maaf juga kepada pasangan yang dulu dizinainya? Misal ketika pacaran dulu pernah berzina, kemudian sudah putus dan saat ini sudah saling menikah.
Mungkin maksudnya sudah menikah ya. Haruskah meminta maaf karena takut di yaumul mizan atau hisab nanti dipertemukan menjadi musuh? Tidak. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Kalau zina nggak perlu minta maaf. Yang minta maaf itu yang berhubungan dengan materi. Seperti maaf, ada materi seperti curian atau memang merusak nama baik, gunjing, ghibah, ya, fitnah. Nah itu baru minta maaf. Kalau zina enggak, gitu kan. Setahu saya tidak, cukup taubat insya Allah. Mohon doanya atas kesembuhan ayah saya dan seluruh saudara di sini dan umat Islam yang sedang diuji dengan penyakit agar disembuhkan. Semoga apa yang anda niatkan dan seluruh muslimin niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah saya terkena diabetes, divonis dokter ginjalnya sudah tidak berfungsi, maka disarankan untuk cuci darah dengan operasi dipasang alat Avesan. Keluarga disuruh menandatangani surat operasi. Sebagai anak saya mewakili tanda tangan sesuai kesepakatan keluarga. Namun setelah operasi bukannya membaik, malah kondisinya semakin menurun. Ketergantungan dengan alat tersebut dan seminggu harus 3 kali cuci darah. Ada perasaan bersalah dalam hati saya melihat kondisi ayah saya sekarang. Ana berpikir karena operasi tersebut kondisi ayah semakin parah. Bagaimana menyikapi penyesalan ini dan bagaimana hukum operasi secara syar'i, apakah dibolehkan? Jangan sesali diri Anda, itu qadarullah ma syaa fa'al. Sesuatu yang sudah terjadi setelah ikhtiar kita, bukan disengaja salah. Kita tanda tangan tadi memang kena permintaan dokter. Dokter juga punya ilmu dengan masalah itu. Cuma mungkin melesetnya cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak usah khawatir, karena semua penyakit. Pertama, Anda tidak terlibat dalam dosa itu. Yang kedua, operasi itu kalau memang dokternya jujur apa adanya, gitu kan, dia bukan sengaja memang memusnahkan pasien ini, maka insya Allah dia berpahala, nggak ada masalah. Tinggal masalah bagaimana menghadapi orang yang sedang kena ujian. Ujian berarti jawabannya sabar, nggak ada yang lain. Sabar, pahala sabar datang dengan ujian. Ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan harta yang hilang, bangkrut usahanya, ada orang diuji dengan macam-macam. Ya, macam-macam. Dalam rumah tangga mertuanya yang rewel, anak mantunya yang jahat, dan macam-macam cobaan datang. Ya sabar. Apa itu sabar? Hah? Menerima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, itu sabar. Bukan duduk manis nggak cari jalan keluar. Oh ya Allah sudah takdirkan saya disuruh sabar. Bangun flu tiba-tiba sakit, ya sudah sabar sambil ikhtiar minum obat, kan gitu. Seperti itu, jadi ikhtiar, sabar. Kalau saya melihat ini cobaan insya Allah, dan tentu berita gembira bagi setiap muslim, karena hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim capek, letih, gangguan orang, bahkan berduri menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosanya. Malah Masya Allah, mungkin subhanallah kita tidak tahu di darah ayah anda ini mungkin ada sesuatu yang haram, Allah mau bersihkan dengan cara itu, kita nggak tahu. Karena yang jelas semua penyakit, bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad berbunyi, kata Nabi SAW, ada dosa yang tidak bisa diampuni, tidak cukup dengan istighfar, Allah uji dengan penyakit, maka insya Allah itu akan jadi pembersihan. Lebih baik cobaan itu datang di dunia daripada di akhirat, gitu kan. Sangka baiklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan, sebelumnya pertanyaan bukan cari gara-gara Ustaz. Itu betul tulisannya begitu ya. Ketika kita menyinggung masalah poligami, saya coba survei, bertanya ke bawah, kebanyak beberapa akhwat yang awam belum mengenal sirah nabawiyah, bahkan untuk menyebutkan 9 istri Rasulullah SAW tidak tahu. Selalu mengatakan statement bahwa Rasulullah poligami kan menikahi janda-janda yang sudah tua yang ditinggal suaminya syahid ketika jihad. Kalau mau poligami sana sama janda tua yang jelek, jadi bukan karena nafsu. Mohon penjelasannya Ustaz, bagi mereka yang belum mengenal istri Rasulullah, untuk menggambarkan secara singkat bahwa istri Rasulullah SAW bukan janda-janda tua tapi bidadari pilihan yang cantik. Istri Nabi SAW yang 9, yang tua itu cuman 1 orang, Ummu Salamah, hanya itu. Yang lain semua tidak tua, gitu kan. Janda yang masih muda, Hafsah masih muda, Sofia masih muda, Juwairiyah masih muda, Maria Kiptia masih muda, semuanya masih muda itu. Umur-umurnya tidak jauh dari Aisyah radhiyallahu anha. Memang tidak ada secara detail disebutkan, tapi umur mereka pada saat menikah dengan Nabi SAW semuanya di bawah 30 tahun. Semuanya. Aisyah saja yang lebih paling muda gitu kan. Cuma Aisyah radhiyallahu anha satu-satunya wanita perawan yang dinikahi oleh Nabi SAW. Memang begitu. Tapi dalam masalah pernikahan tetap berlaku hadis Nabi SAW yang berbunyi, menikahlah dengan perawan, gitu kan.
karena dia akan lebih bisa masuk dalam kehidupanmu. Tentu banyak riwayat menjelaskan masalah ini, Anda bisa kembali ke buku yang saya pernah bawain, Mahkota Pengantin, gitu kan. Cuma saya sudah sering bahasakan, ikhwani dan akhwat, teman-teman laki-laki di sini, poligami itu adalah tingkat tertinggi level dalam pernikahan. Kalau kita mau melakukan poligami, dari sekarang dirancang, diprogramkan memang, 3 tahun lagi saya akan poligami. Apa yang kita harus lakukan dalam 3 tahun? Ya buat planning, buat program. Bukan saya mau poligami malam ini besok nikah, bukan. Salah itu, gitu kan? Jangankan mau poligami, menikah dengan istri yang pertama saja tetap butuh planning. Beda orang yang merancang pernikahannya dengan orang yang belum, gitu kan? Kalau dia sudah rancang sebelumnya, 3 tahun lagi saya mau nikah, sekarang sudah mulai pikir bagaimana ada tempat tinggal sendiri, mulai ada kendaraan sendiri, pendapatan nanti kalau menikah begini, sudah ada rancangannya, kan gitu. Jadi bukan nanti nikah baru kemudian ya nyari-nyari tempat, bingung, pindah-pindah. Bukan tidak boleh ya, tapi beda orang yang planning dengan tidak, kan gitu. Orang yang programin. Jadi kita program 3 tahun. Nah, yang perlu kita lakukan adalah 2 hal. Persiapan diri kita dan persiapan si istri. Persiapan diri kita adalah persiapan. Ingat, orang kalau menambah pasangan hidup butuh ekstra tenaga, ekstra pendapatan, ekstra waktu, ya. Ingat, haknya istri kalau berpoligami mabit, malam. Jadi bisa saja pada saat orang poligami, dia ke istri yang satunya, itu dia tidak tidur. Bisa saja. Besok dia mau kerja nih, itu konsekuensinya. Karena haknya si perempuan. Dia mau diajak tidur, mau diajak ngobrol, mau dia, itu haknya dia. Nggak bisa, mabit. Dan nafkah itu 2 hal nggak bisa dibantah. Harus ini, gitu kan? Kecuali dia memang yang tanazul, udah nggak apa-apa malam ini nggak datang ke saya misalnya, itu haknya dia, nggak bisa. Itu ekstra semua, ekstra waktu, ekstra biaya, ekstra kekuatan fisik, ekstra. Jadi kalau antum laki-laki ini terbiasa dengan tidur yang banyak, itu susah poligami itu, nggak bisa. Emang nggak bisa, susah. Karena nanti akan susah, nanti kita kondisi capek gitu, nggak mungkin, gitu kan. Sisi yang lain, kita persiapkan juga istri persiapkan. Berikan bekal-bekal buku agama, berikan pemahaman tentang agama, sehingga keimanan dia juga bisa seimbang sampai pada level itu nanti. Seperti saya jelaskan kemarin, kalau target kita angka 10, maka kalau kita nggak capek angka 10, kita minimal 9 dan 8. 3 tahun lagi itu sudah mendekati kunci kesuksesan. Akan bisa, insya Allah. Akan bisa, asal diplanningkan, diprogramin. Ini bukan asal jalan gitu kan, tapi memang kita punya program. Sama begini, kalau kita kerja di kantor, jabatan yang sama, pendapatan yang sama, tapi ditambah job kerjaan, gitu loh. Itu orang berumah tangga lagi, karena dia tambah. Kalau antum siap, silahkan jalankan, gitu kan? Silahkan. Tapi ingat, jangan menambah job kerjaan ekstra, kerjaan pokok ditinggalkan, nggak boleh. Ada orang banyak subhanallah ikhwah gitu, asal ini kan poligami Islam perintahin, kalau kau tidak terima terserah. Bukan itu. Itu boleh dibahasakan kalau dia menolak mentah-mentah poligami, tidak mau, itu bukan agama misalnya, itu lain, kita jelasin sama dia, nggak boleh dia nolak, itu kan hukum agama, nggak boleh. Kemarin subhanallah ada yang tanya kepada saya di Wisol waktu saya live Ahad kemarin, judulnya Anda Bertanya Kami Menjawab, setiap Ahad malam alhamdulillah saya tampil jam 8 sampai jam 10. Ada satu ibu tanya, Ustaz, bolehkah saya minta cerai karena suami saya poligami? Itu setengah jam saya bicara masalah poligami. Nggak boleh ibu minta cerai, dengan alasan apa minta cerai? Apakah suami ibu melakukan perbuatan yang haram? Kalau kita masih SD, nggak ngerti pelajaran orang kuliah, jangan kita bilang, oh saya nggak ngerti, udah tidak usah dipelajari. Enggak, kita belajar, berusaha sampai kita nanti memahami di tingkat kuliah itu, gitu kan? Jadi kita lakukan itu untuk nasihat wanita, dia nggak boleh nolak. Si laki-laki harus punya persiapan, dia harus bisa bagaimana antum bisa meyakinkan si istri ini supaya bisa nerima. Jangan bilang istri saya susah, enggak, pasti akan bisa, gitu kan? Dengan cara didoakan, dikasihkan bekal-bekal ilmu. Apa yang membuat dia ragu kira-kira? Dia merasa nanti kurang kasih sayang, kurang perhatian, ya berikan keamanan di situ. Berikan keamanan, tidak akan ada perubahan, tidak akan, memang betul, dan tunjukkan komitmen sebagai laki-laki memang tidak berubah. Memang begitu. Baru bisa, gitu kan? Insya Allah. Dan saya beritahukan begini, kalau misalnya Anda laki-laki ini sudah niat memang, insya Allah, niatnya bukan karena mau pamer, bukan karena berbangga-bangga saya punya sekian istri, niatnya karena sunnah Nabi SAW dan sudah diplanningkan, Allah mudahin. Seperti kalau kita mau haji,
Saya mau haji 3 tahun lagi, mulai sekarang nabung. Itu nanti Allah mudahin tuh, 3 tahun lagi insya Allah haji. Begitu, dan semua teman-teman, para masyayikh, para ulama yang poligami memang di planning sama dia, diprogramin. Emang saya akan poligami. Mungkin tidak usah secara khusus nyari pasangan. Subhanallah, kita kalau sengaja cari pasangan tuh susah. Nggak usah nyari, nanti datang, Allah kasih opsi. Ada tiba-tiba orang yang begini, ada orang yang begini, nanti akan sampai sendiri di situ. Levelnya akan sampai di situ, gitu kan? Jadi nggak usah khawatir tentang masalah ini. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi salah kalau ada persepsi menganggap istri Nabi SAW semuanya tua-tua dan jelek. Ini bahaya. Nggak boleh ini menghina ummahatil mu'minin. Mereka sangat terkenal. Ya, Nabi SAW dipilihkan, kata beliau, saya dinikahkan oleh Allah. Sabda Nabi SAW itu. Artinya Allah yang pilihin tuh istri-istri Nabi. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah.